Lari. Semua orang mengungsi, semakin jauh Anda berlari, semakin baik. Ekspresi dan suara Yang Fan panik dan cemas yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ketika iblis tua Sanyo terpojok, dia akan menggunakan kepemilikan Dewa Iblis, yang tidak di luar dugaannya. Namun, iblis tua Sanyo ditangkap oleh klon spiritual dari iblis alam atas, yang berada di luar imajinasinya. Dalam radius ratusan mil, semua biksu jatuh ke dalam ketakutan dan kepanikan yang tak terlihat itu. Tidak hanya biksu tingkat rendah, tetapi bahkan biksu tingkat tinggi Naschen Sol tidak terkecuali. Setelah benar-benar dirasuki oleh Dewa Iblis, iblis tua Sanyo memukulnya dengan santai dan membuat Hu Fei terbang lebih dari 10 mil. Izinkan saya bertanya, dengan kekuatan dan kekuatan seperti itu, siapa yang dapat bersaing? Di bawah Dewa Transformasi, saya khawatir tidak ada orang yang bisa menghadapinya secara langsung. Yang Fan bergidik di mana-mana, jika tamparan barusan tidak mengenai Hu Fei, tetapi dirinya sendiri. Maka dia bahkan tidak berani memikirkan konsekuensinya. Jie setan tua Sanyo terus meronta, dan bayangan Dewa Iblis di belakangnya bangga, dan mengeluarkan suara tajam dan menusuk. Hahaha, nafas dunia fana, nafas manusia, telah sepenuhnya menguasai tempat ini. Orang-orang, saya ingin berjuang keras, dan yang terbaik adalah menodai dunia ini dengan darah. Dalam waktu singkat, bayangan Dewa Iblis belum sepenuhnya menguasai kontrol tubuh iblis tua Sanyo. Setan tua Sanyo masih memiliki secercah keinginan untuk melawan. Suara mendesing. Yang Fan mengambil kesempatan untuk menjauhkan diri. Namun, begitu dia melarikan diri, cahaya di mata iblis tua Sanyo tiba-tiba menyusut, dan itu tertuju pada Yang Fan. Jangan pernah berpikir untuk lari. Hancurkan sekte setan Yang, aku akan membunuhmu dengan tanganku sendiri. Setan tua Sanyo. Sebenarnya pada saat kritis, dia mendapatkan kembali kendali. Bayangan Dewa Iblis di belakangnya tampak enggan, tetapi dia berpikir tingkatkan niat membunuh orang ini, dan kemudian temukan celah. Desir, sepatu bot Xiang Yun di bawah kaki Yang Fan bergetar, dan menghilang dari tempatnya, muncul puluhan kaki jauhnya. Segera, mana di tubuhnya melonjak menjadi sepatu bot Xiang Yun, dan seluruh tubuhnya berubah menjadi meteor perak yang mempesona, yang terbang sejauh 50 atau 60 mil dalam sekejap. Apakah kamu melarikan diri? Mata setan tua Sanyo berkedip dengan kesuraman. Kalau begitu biarkan orang tua itu membunuh orang lain terlebih dahulu. Setelah selesai berbicara, seluruh tubuhnya berubah menjadi hantu besar, berkedip-kedip di langit, melambai, para biksu yang tidak melarikan diri terlalu jauh dibunuh satu persatu. Untuk sesaat, langit dipenuhi darah, dan dalam waktu singkat, setan tua Sanyo memenggal kepala ratusan biksu. Matanya merah darah, dan dia kehilangan akal sehatnya lagi. Jie, suara gembira dari bayangan Dewa Iblis terdengar lagi, dan sepenuhnya mengendalikan tubuh iblis tua Sanyo. Bayangan Dewa Iblis di belakang Sanyo Old Demon menjadi semakin padat, dan secara bertahap bergabung ke dalam tubuhnya. Booming. Tiba-tiba, tubuh setinggi 2 kaki Sanyo Old Demon membengkak lagi, berubah menjadi fisik Dewa Iblis setinggi 10 kaki. Kekuatan meroket lagi, benar-benar melampaui tahap jiwa baru lahir dan memasuki tingkat yang lebih tinggi. Basis kultivasi terus meningkat, dan momentum yang mengejutkan bahkan mencapai tingkat yang bahkan tahap transformasi dewa akan digerakkan olehnya. Apalagi tren ini belum berhenti dan terus menanjak. Yang Fan, yang telah terbang puluhan mil jauhnya, merasa ketakutan, dia tidak menyangka akan mendapat konsekuensi yang begitu mengerikan dengan menggunakan kepemilikan Dewa Iblis. Untungnya, dia mempraktikkan seni iblis 9 ketenangan hanya sebagai doppelganger, yang sangat dibatasi oleh dewa. Tidak heran jika iblis tua Sanyo tidak dengan mudah menggunakan kondisi penuh kerasukan iblis sebelum dia benar-benar putus asa. Tidak. Tiba-tiba, setan tua Sanyo gemetar, matanya berkedip-kedip karena ngeri. Pada saat berikutnya, noda darah muncul di bagian atas kehampaan. Dalam situasi itu, tampaknya seluruh kehampaan diwarnai merah darah. Situasi seperti itu sangat mengerikan untuk didengar. Dalam radius 10.000 mil, semua makhluk hidup bisa melihat darah di atas kepala mereka. Ledakan. Tiba-tiba, darah di bagian atas kepala bergetar, memperlihatkan lapisan kabut darah. Kabut berwarna darah itu sangat dalam, seperti jurang maut, tak terbatas. Tiba-tiba, kabut berwarna darah bergetar, dan sebuah tangan raksasa menjangkau ke langit, dengan lebar 100 kaki dan panjang 200 kaki, terulur dari kehampaan, dan dengan kejam meraih setan tua Sanyo di bawah. Tidak bagus. Old Demon Sanyo ketakutan, suaranya bergetar lemah. Dengan kata lain, orang yang ditakuti bukanlah iblis tua Sanyo, melainkan iblis alam atas yang mengendalikan tubuhnya.
Tangan raksasa yang mengangkat ke langit begitu gelap sehingga mengandung kekuatan untuk menghancurkan dan mengejutkan dunia, ketika digenggam dengan satu telapak tangan, energi iblis dalam radius 10.000 mil meraung, dan aura surga dan bumi bergetar dan berdenyut. Dalam jarak 1.000 mil di dekatnya, semua biksu ditekan oleh aura yang mengejutkan dan menakutkan ini. Yang Fan dan Naschen Souls tingkat tinggi lainnya bahkan tidak memiliki kekuatan untuk bergerak, dan napas mereka benar-benar tertahan. Menatap orang biasa, menghancurkan dunia, dan mengendalikan dunia dengan satu telapak tangan. Kekuatan macam apa ini? Belum lagi orang-orang di dunia fana, bahkan iblis di dunia atas pun ketakutan. Bentak, meraihnya dengan satu telapak tangan, seluruh bumi retak, memperlihatkan retakan yang panjangnya ribuan kaki. Suara mendesing. Tepat pada waktunya, iblis tua Sanyo berubah menjadi cahaya hitam pekat dan terbang ratusan kaki jauhnya, hampir tertangkap oleh langit hitam setinggi langit. Dia segera menahan napas dan merosot ke tepi tahap transformasi. Tangan hitam yang mengangkat langit baru saja mengangkatnya, tapi seolah kehilangan target, itu kembali menjadi kabut darah. Warna darah yang mewarnai kehampaan ribuan mil di sekitarnya juga berangsur-angsur memudar, dan depresi yang tak terlihat menghilang. Pada saat yang sama, di selatan negara Yuyang, di suatu tempat yang jaraknya puluhan ribu mil. Seorang lelaki tua dengan hidung kemerahan dengan pakaian pang camping dan keranjang obat di punggungnya tiba-tiba melihat ke arah sekte setan Yang, dan bergumam pada dirinya sendiri, mungkinkah dia adalah pembangkit tenaga listrik dalam tahap transformasi baru di Sungai Qingjiang yang sudah lama berdiri, seorang. Lelaki tua berjubah biru berambut biru muncul dan melihat ke arah Mo Yangzong, menunjukkan ekspresi termenung. Tangan raksasa Qingtian hanya mengirimkan satu pukulan, seolah-olah ingin menangkap iblis tua Sanyo, tetapi iblis yang dirasuki dari alam atas itu luar biasa dan lolos. Ruang di dunia ini sangat aneh. Old Demon Sanyo bergumam pada dirinya sendiri, saat berikutnya, cahaya berdarah di matanya menghilang, digantikan oleh kilau kebangkitan yang suram. Saat ini, bayangan dewa iblis dari alam atas hanya melekat pada iblis tua Sanyo, dan tidak bergerak lagi, seolah-olah dia takut dengan ruang aneh ini. Setelah Sanyo Laomo mengambil inisiatif, kesadarannya tersapu dan terkunci pada Yang Fan. Dengan kekuatannya saat ini yang mendekati tahap transformasi dewa, ditambah dengan kekuatan spiritual bayangan dewa iblis, bahkan jika dia bertemu dengan tahap transformasi dewa yang sebenarnya, dia masih bisa bertarung, apalagi generasi Naschen Soul. Dia bangun. Kulit Yang Fan sedikit berubah, tapi dia menghela nafas lega. Indra dan indranya menangkap mayat berdarah di suatu tempat. Itu adalah Hu Fei. Dengan indranya yang tajam, dia memperhatikan bahwa masih ada sedikit tanda kehidupan yang tersisa di tubuh Hu Fei. Dengan kata lain, Hu Fei tidak benar-benar mati. Masih ada harapan. Yang Fan terlihat sangat gembira. Tubuh Hu Fei terkoyak, tetapi guntur manik muncul di depannya, berdengung keras. Yang Fan, apakah kamu masih ingin melarikan diri? Old Demon Sanyo mencibir, matanya kembali tenang, dan dia menatap Yang Fan. Apa maksudmu? Yang Fan menatapnya, samar-samar menyadari ada sesuatu yang salah. Dalam radius 500 mil, semua Naschen Soul berpangkat tinggi di kampmu telah dicetak dengan kesadaran spiritual olehku. Aku yakin aku bisa membunuh mereka semua dalam setengah cangkir teh, termasuk kekasihmu. Iblis tua Sanyo mengerutkan bibirnya. Dia jelas mengidentifikasi tumit Akilis Yang Fan. Selain itu, bahkan jika Yang Fan berdarah dingin dan kejam, terlepas dari hidup dan mati semua orang, ketika Sanyo Laomo membunuh Naschen Souls tingkat tinggi ini, dia dapat kembali ke Yuyang, dan dia juga akan memiliki kesempatan untuk mencoba membunuh Yang Fan di masa depan. Sambil mengatakan ini, iblis tua Sanyo mendekati tubuh Hu Fei. Tatapannya tertuju pada guntur Lingsu, jelas dia memahami kehebatan benda ini dan ingin mengambilnya untuk dirinya sendiri. Haha, benda ini sepertinya adalah Thunder Spirit Orb yang legendaris. Sanyo Old Demon tersenyum. Berhenti, seru Yang Fan. Karena gangguan iblis alam atas, perkembangan situasi berada di luar kendalinya. Awalnya, rencana Yang Fan mulus. Selangkah demi selangkah, bunuh Naschen Souls berpangkat tinggi lainnya terlebih dahulu, dan dorong iblis tua Sanyo ke dalam situasi berbahaya, bahkan situasi putus asa. Setan tua Sanyo juga terpaksa menggunakan kepemilikan dewa iblis ini juga dalam rencana Yang Fan. Biarkan semua orang mundur dulu, dan Hu Fei dan dirinya sendiri menahan iblis tua Sanyo, setelah dewa iblis menguasai keadaan, membunuhnya semudah sekali. Namun, gangguan iblis dari alam atas menyebabkan situasi menjadi tidak terkendali, dan membuat iblis tua Sanyo memiliki kesadaran yang sebanding dengan tahap pembalikan dewa pada saat ini, dan meninggalkan bekas pada para biksu Naschen Soul.
Kepala iblis dari alam atas diam-diam menempel di belakang iblis tua Sanyo sambil diam-diam mengamati ruang ini. Dia juga diam-diam membantu iblis tua Sanyo. Tubuh Sanyo Laomo setinggi tubuh Dewa Iblis, yang juga membuatnya lebih kuat dari yang dimiliki Dewa Iblis dalam keadaan normal, dan kendalinya atas kekuatan lebih kuat. Mendengar seruan Yang Fan, Old Demon Sanyo sedikit terkejut, berhenti dan menatapnya dengan senyuman di wajahnya. Yang Fan adalah target utamanya, dan orang-orang lainnya tidak memperhatikan. Selama Yang Fan terbunuh, semuanya akan mudah. Tanpa diduga, kamu rela menyerahkan nyawamu untuk mayat teman. Apakah kamu pikir kamu masih bisa bersaing denganku saat ini? Sekarang lelaki tua itu membunuhmu, itu tidak akan jauh lebih sulit daripada seekor semut. Sanyo iblis tua itu berkata dengan senyum mengejek, tetapi tidak segera bertindak. Fiuh, Yang Fan terbang ke arahnya, dan ketika dia mendekati setan tua Sanyo 10 mil jauhnya, tubuhnya berhenti, dan pedang yang patah perlahan muncul di tangannya. Pedang setengah potong, dengan sepertiga dari ujung depannya hilang, dan badan pedang putih keperakan, terlihat sangat biasa. Melihat adegan ini, Old Demon Sanyo hampir tidak tertawa. Pada titik hidup dan mati ini, Yang Fan benar-benar mengeluarkan pedang yang tampaknya lebih rendah dari senjata sihir biasa, dan itu masih merupakan pedang yang patah. Namun, saat berikutnya, pupil matanya menyusut, dia menatap pedang yang patah, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak terkesiap. Pedang patah ini mengingatkannya pada sosok kesepian yang membayanginya puluhan tahun lalu. Tak ada taranya, sosok yang telah lama terdiam, teringat dalam benaknya, luka spiritual yang mendalam yang telah disembuhkan Zheng Jin dengan susah payah, sepertinya retak lagi. Yang Fan memegang pedang yang patah di tangannya dan menutup matanya dengan erat. Tiba-tiba, aura di tubuhnya berubah, dan sinar cahaya hijau dan kuning bergetar dengan cepat. Dia bergerak dengan ringan dalam kehampaan, setiap langkah sepertinya telah menguasai ritme misterius. Akhirnya, dengan satu tangan, dia perlahan mengangkat pedang yang setengah terpotong itu. Keyakinan akan benar-benar tak terkalahkan, melampaui usia, dan menang sampai mati, tumbuh di dalam hatinya, dan pedang yang patah di tangannya bergetar karena kegembiraan. Dengan pedang di tangan ini, Bei Qin tak terkalahkan. Dengan pedang ini di tangan, Bei Qin tak terkalahkan. Yang Fan sangat memahami beberapa tahun yang lalu ketika dia tidak dapat membunuh musuh dengan satu pedang, dia akan mati. Ini adalah makna esoterik ekstrim yang menempatkan musuh dan diri sendiri pada skala hidup dan mati pada saat yang bersamaan. Yang Fan tidak akan pernah menggunakan pedang ini kecuali benar-benar diperlukan. Namun, karena gangguan iblis alam atas, situasi menjadi tidak terkendali, jadi dia harus menggunakan kartu truf terakhir ini. Yang Fan tahu betul bahwa dalam kondisi dirasuki oleh kepala iblis dari alam atas, iblis tua Sanyo berada di alam yang sangat tinggi, bahkan jika dia menggunakan teknik rahasia Xian Hong terlepas dari biayanya, itu mungkin akan terjadi, sulit untuk berhasil. Ketika dia perlahan mengangkat pedang yang patah, semua keraguan dan pengembaraan di hatinya menghilang. Dalam benak saya, hanya misteri tak tertandingi yang telah saya pahami selama bertahun-tahun yang tersisa. Pedang setengah potong terus bergetar, dan energi serta semangat Yang Fan sangat terkonsentrasi, naik ke puncak, dan memasuki kondisi mental yang aneh. Pada saat yang sama, sebuah spiritual abadi akan melonjak di pedang patah. Kehendak dan misteri kendo yang terkandung dalam pedang patah menyatu dengan kesadaran Yang Fan dalam waktu singkat. Dalam benaknya, ratusan juta lampu pedang muncul. Masing-masing lampu pedang ini mengandung pengertian dan ranah pendekar pedang yang kuat. Memegang pedang yang patah dengan erat, Yang Fan tiba-tiba menjadi pendekar pedang tertinggi, dengan ketinggian yang sebanding dengan Wushuang. Wajahnya damai, matanya tertutup rapat, dan ekspresinya serius dan serius. Dalam benaknya, gambar-gambar muncul satu demi satu, mendorong niat pedangnya ke puncaknya. Kamu lari, aku akan memblokirmu. Tapi kamu Yang Fan mengerti bahwa tidak peduli seberapa tinggi pemahaman Wushuang dan konsepsi artistiknya, tidak mungkin untuk melompat untuk menantang monster tahap jiwa yang baru lahir. Jangan tanya, kata Wushuang dengan dingin dan bangga, tanpa memberikan penjelasan apapun. Oke, aku akan pergi, kamu harus berhati-hati. Yang Fan menarik napas dalam-dalam dan terus melarikan diri. Ingat, balaskan aku, kata Wushuang dengan tenang di antara awan. Satu lagi yang dikirim untuk mati. Setan tua Sanyo menunjukkan cibiran, tetapi dia sedikit bingung mengapa kamu rela mati. Mengapa kamu tidak pergi dengan orang itu sekarang? Bukan untuk janji. Hanya karena dia adalah aku. Lawan, teman, penyelamat. Wushuang menutup matanya, rasa transendensi beriak di tubuhnya, energi pedang xiao-xiao,
berputar-putar di sekujur tubuhnya seperti gerimis. Saya Wu Shuang, saya tidak pernah menang dengan lebih dari kurang, meskipun saya menghadapi lawan yang jauh lebih kuat dari saya. Wu Shuang, seperti biasa, gigih dan sombong, bahkan jika lawan yang dia temui adalah iblis tertinggi, setan tua Sanyo. Selain itu, saya tidak berpikir ada musuh di dunia ini yang tidak bisa saya kalahkan. Tidak, saya akan segera mati. Wu Shuang berkata dengan tenang, alasan mengapa saya masih menggunakan mayat untuk menghidupkan kembali jiwaku adalah karena aku memiliki perasaan yang dalam di hatiku. Kehendak yang gigih. Sekarang, aku punya sesuatu untuk kamu sampaikan kepadanya. Katakan. Hu Fei menarik napas dalam-dalam dan menghapus kristal dari sudut matanya. Katakan padanya, siapa yang membunuhku, dia akan membalaskan dendamku juga. Katakan padanya, Wu Shuang telah membalas kebaikannya. Wu Shuang tersenyum bahagia, seolah dengan keyakinan mutlak, Yang Fan pasti akan melakukannya untukku, balas dendam sendiri. Oke, aku pasti akan memberitahunya, tapi jangan mati, jangan mati. Hu Fei berteriak keras. Katakan padanya kamu harus memberitahunya. Vitalitas Wu Shuang tiba-tiba menghilang. Pada saat ini, kekuatan spiritual Yang Fan tampaknya melampaui belenggu hidup dan mati, memotong semua rute pelarian. Di dalam tubuhnya, dengan benih hijau kehidupan sebagai sumbernya, vitalitas yang kuat dinyalakan dan dikumpulkan menjadi satu di bawah keyakinan bahwa dia tidak akan pernah berhenti. Berlatih Nitian Xian Hongjue, seberapa agung dan luas kekuatan yang terkandung dalam tubuh Yang Fan. Itu tidak terbatas pada spesies hijau kehidupan, tetapi juga termasuk kekuatan yang terkandung dalam tulang, andalam, daging dan darah, dan esensi. Di bawah bimbingan pedang patah Wu Shuang dan keinginan kuat untuk tidak pernah berhenti, semua kekuatan ini keluar dengan kekuatan penuh. Pertama kekuatan benih hijau kehidupan, dan kemudian kekuatan yang terkandung dalam akar jiwa. Dalam sekejap, benih hijau kehidupan Yang Fan layu, dan akar jiwa menjadi redup. Semua kekuatan di tubuhnya, termasuk kekuatan jiwa, meninggalkan kulit. Saat Yang Fan dengan lembut mengangkat pedang yang patah ke atas kepalanya, matanya terbuka, dengan kilau terakhir dari kilau kristal bersinar, di mata yang dalam, ada pedang ketiadaan, pedang yang patah. Hampir pada saat yang sama, semua kekuatan dan vitalitas dalam tubuh fisiknya telah mati. Kulit mengering dan tubuh mati. Dalam arti tertentu, Yang Fan sudah mati. Namun, energi hidupnya dan kekuatan agungnya dituangkan ke pedang patah dalam sekejap. 10 mil jauhnya, setan tua Sanyo yang dirasuki oleh Dewa Iblis, kekuatannya hampir sebanding dengan setan tua Huasen Sanyo, tubuhnya tiba-tiba membeku, dan jejak kepanikan dan keraguan muncul di matanya. Ketika Yang Fan perlahan mengangkat pedang yang patah, dia juga dikunci oleh konsep artistik pedang yang tidak pernah berakhir. Pada tingkat spiritual, bayangan asli terbelah. Ketika Yang Fan mengangkat pedang patah di atas kepalanya dan tubuhnya hancur berkeping-keping, setan tua Sanyo tidak memiliki kesempatan untuk mengelak. Karena pedang mengunci jiwanya, keduanya seimbang antara hidup dan mati pada saat yang bersamaan. Jika Yang Fan hidup, Sanyo Old Demon akan mati. Jika Sanyo Old Demon hidup, maka Yang Fan akan mati. Bayangan Dewa Iblis yang dimiliki di belakang Sanyo Old Demon tidak bisa membantu tetapi sedikit terkesiap, menunjukkan ekspresi aneh di wajahnya. Matanya dengan cepat tertuju pada pedang patah, dan matanya tiba-tiba berubah. Wu Shuang, ini Wu Shuang. Dia tampak sedikit bersemangat. Naik ke bumi, unik, sungguh unik, tak tertandingi di dunia. Sama seperti Dewa Roh Iblis Kristal Hitam di alam rahasia 9 Neters, iblis alam atas yang dimiliki oleh iblis tua Sanyo ini tampaknya tahu lebih banyak tentang detail Wu Shuang. Tidak bagus. Tiba-tiba, kulitnya berubah. Saat berikutnya, Yang Fan Ping mengangkat pedang yang patah di atas kepalanya dan menebasnya dengan tegas. Dalam sekejap, pelangi cahaya pedang yang menyilaukan antara langit dan bumi menutupi segalanya. Dalam cahaya pedang yang menyilaukan itu, sepertinya seseorang bisa melihat cahaya pedang yang sangat halus memotong kehampaan. Kehendak Kendo sampai mati yang mengarah langsung ke langit, dengan pedang patah sebagai titik pusatnya, meluas ke ruang tanpa batas. Dalam radius 10.000 mil. Semua pembudidaya tanpa sadar melihat ke arah itu. Dentang, dentang, dentang. Apakah itu pedang sekuler atau senjata spiritual berbentuk pedang di dunia budidaya makhluk abadi? Mereka semua gemetar dan berteriak, di luar kendali tuannya. Satu demi satu pedang dan pedang terbang-terbang keluar dari sarungnya di tengah suara berdengung dan bergetar, jatuh ke tanah bersama, dan menundukkan kepala ke arah tertentu. Wan Jian menyembah. Sama seperti seorang punggawa yang bersujud kepada seorang raja,
Pemandangan yang begitu mengejutkan dan spektakuler membuat semua orang berpangkat tinggi di sekitarnya tercengang untuk sementara waktu. Sai, pedang terbang di tangan pembudidaya abadi di dekatnya semuanya terbang keluar dari tas penyimpanan, dan jatuh ke tanah dengan puff-puff-puff, dengan gagang dibelokkan ke arah pedang yang patah. Pada saat yang sama, laut dalam Tianqin, tanah laut dalam. Di bawah gelombang dan ombak yang bergejolak, pedang dewa sepanjang 1000 kaki juga berdengung dan bergetar saat ini. Pedang dewa ini memiliki 7 alur kosong di tubuhnya, dan di bawahnya ada lingkaran cahaya berwarna-warni yang mencakup radius 10.000 mil. Itu adalah artefak abadi dari alam atas, pedang setan kota bintang 7. Senjata peri dari alam atas, yang merupakan senjata peri di pedang, bergetar samar pada saat ini, dan bersujud ke arah dinasti Qin Utara yang jauh. Wan Jian menyembah. Bahkan artefak abadi dari alam atas tidak terkecuali. Dengan getaran artefak peri dari alam atas, punggungan pembuluh darah bumi di bawah Tianlan bergetar. Booming. Bencana tak terduga mengguncang laut dalam Tianqin sejauh puluhan miliar mil, menakutkan banyak orang kuat. Apa yang terjadi? Bagaimana bencana laut tiba-tiba meletus? Bencana laut terjadi setiap 20 tahun sekali, dan tampaknya tidak ada pengecualian untuk wabah yang begitu tiba-tiba. Semakin tinggi level senjata sihir pedang, semakin kuat induksinya, bahkan jika senjata peri alam atas sangat jauh dari Beiqin, ia masih dapat dengan jelas merasakan kehendak tertinggi pedang. Di sudut tersembunyi laut dalam Tianqin, hantu misterius bersembunyi di jurang laut, bergumam pada dirinya sendiri aneh, mengapa saya bisa merasakan napasnya. Di ujung utara benua Dongsheng, di menara astrologi kuno yang panjang. Di bawah cahaya bintang yang beriak, beberapa sosok misterius dan berkabut berdiri. Di depan salah satu sosok cantik, ada gulungan gambar misterius, di mana cahaya bintang bergerak, memperlihatkan pedang yang tidak jelas. Itu adalah pedang yang patah. Usuang wanita itu menghela nafas dengan lemah. Kakak Yang, musuh takdir, kuharap kamu bisa mengakhiri semua ini. Di tengah daratan, di jurang yang tak terduga, tiba-tiba terdengar nyanyian pedang seperti raungan naga. Energi naga yang mengejutkan dan energi pedang yang menaklukkan segalanya melonjak ke langit, menembus semua batasan yang disegel di sekitar jurang lapis demi lapis. Setelah itu, energi pedang naga biru hantu muncul dari jurang maut dan langsung menuju ke langit, menyebabkan langit, bumi, dan awan bergejolak, dan matahari serta bulan menjadi pucat. Pedang hijau berpola naga perlahan muncul dari jurang. Segera setelah pedang itu keluar, dalam jarak 1000 mil di dekatnya, terdengar suara gembira senjata naga yang paling berharga, pedang Qinglong lahir. Dalam 1000 mil dari Sekte Iblis Yang, semua Nas Chen Sol berpangkat tinggi yang telah mundur hampir berhenti pada saat yang sama dan melihat ke belakang ke arah tertentu. Raja Butian terluka parah, wajahnya pucat, dan ekspresinya tiba-tiba menjadi serius. Melihat cahaya pedang pelangi yang mengejutkan menembus langit di kejauhan, dia bergumam pada dirinya sendiri, Fan Er, kamu akan berhasil. Dan pada saat yang sama, mereka melihat kembali ke cahaya pedang yang mengejutkan yang tampaknya merobek seluruh kehampaan, melupakan satu sama lain, dengan perhatian dan harapan di mata mereka. Serangan kendo tingkat apa ini? Mata Lai Wuhuan menunjukkan kengerian, dan pedang raksasa hitam di dalam tas penyimpanan dimasukkan ke tanah tak terkendali, gemetar dan menundukkan kepalanya. Kakak yang kamu harus berhasil. Yun Yuxi berdiri dengan tenang di kehampaan, dengan kekhawatiran dan kepanikan yang mendalam di matanya yang cerah, lengannya terlipat di dadanya, seperti gadis lemah yang tak berdaya. Dalam mayat berdarah Hu Fei, tanda-tanda kehidupan agak dihidupkan kembali. Kepala yang dimutilasi, gemetar dan meronta-ronta, memandang ke samping ke arah pedang yang menembus langit dan mengguncang dewa-dewa kuno dan modern. Setan tua Sanyo dan Yang Fan dipisahkan sejauh 10 mil. Ketika pedang patah diayunkan, dan pedang penghancur surga menyerang, ruang antara langit dan bumi tampak kehilangan warnanya di tanah sepanjang 10 mil ini. Hanya hitam putih paling orisinal yang tersisa. Semua gerakan tampak lambat, tubuh Dewa Iblis Sanyo Old Demon setinggi 10 kaki melepaskan cahaya ajaib yang membubung ke langit, dan bayangan Dewa Iblis menunjukkan keterkejutan di wajahnya. Setan tua Sanyo merasa bahwa dia dipaksa ke sudut mati antara langit dan bumi, dan pedang yang sempurna dan mengejutkan itu telah menyerang di depan matanya. Dalam sekejap mata, Sanyo Laomo mendesak tombak Kaisar Tirani dengan cahaya hitam di tangannya untuk tumbuh hingga panjang 10 kaki, dan kekuatan kuat dari bayangan Dewa Iblis ditambahkan ke dalamnya. Sangat dekat dengan kekuatan tahap transformasi dewa, ditambah dengan kekuatan spiritual dari bayangan Dewa Iblis, pukulan Overlord Spear mengandung kekuatan untuk menghancurkan langit, seolah ingin menembus kehampaan. Ding! Dua kekuatan yang mengejutkan bertabrakan,
dan percikan dikeluarkan setinggi 10 kaki. Ribuan kata, hanya momen masa muda. Tombak penguasa menembus langit, bayangan tombak yang ketakutan dan jejak biru samar menghancurkan listrik, dan bahkan menikam Yang Fan 10 mil jauhnya. Engah, tubuh Yang Fan menembus lubang. Namun, ketika dia menebas pedang sampai mati, tubuh fisiknya sudah mati, pukulan seperti itu tidak akan berarti banyak bagi mayat. Ding! Tombak Kaisar Tirani bertabrakan dengan cahaya pedang yang mengejutkan dan menyilaukan, percikan api setinggi 10 kaki. Dari awal hingga akhir, tubuh Sanyo Old Demon tidak pernah bergerak atau mundur setengah langkah. Fisik Dewa Iblis setinggi 10 kaki dan bayangan Dewa Iblis yang menakutkan berdiri diam. Dia berdiri di sana utuh. Mungkinkah pedang Dewa Penghancur Bumi ini tidak melukai setan tua Sanyo? Atau, kekuatan iblis tua Sanyo telah menjadi begitu kuat sehingga Yang Fan tidak dapat menembus pertahanannya. Hanya bayangan Dewa Iblis yang gemetar dan ketakutan yang tampaknya menunjukkan beberapa tanda. Bayangan Dewa Iblis mencoba bertahan sejenak, tetapi tiba-tiba bayangan itu terkoyak dan menghilang di dunia ini. Tapi sebelum menghilang, terdengar raungan samar keengganan di area terdekat. Kaca, retakan muncul di Overlord S Spear, dan kemudian meledak seperti bambu, pecah menjadi dua bagian. Bagian yang patah itu rata dan halus, memancarkan keinginan pedang yang paling kuat dan pantang menyerah. Kecemerlangan di mata Sanyo Old Demon sedikit redup. Mulai dari kepala, noda darah menembus tubuhnya dari atas ke bawah. Ketidakberdayaan dan ketakutan di matanya menyebar sedikit demi sedikit. Kenapa? Kesadaran iblis tua Sanyo kabur, dan dia terus meraung di tingkat mental. Dia tidak mengerti bahwa dia sudah sangat kuat, mengapa dia kalah. Dengan restu dari bayangan Dewa Iblis, kekuatannya bahkan bisa memilih Dewa Transformasi tapi kenapa dia masih kalah. Sebelum dia meninggal, adegan dan dialog samar muncul di benaknya. Old Demon Sanyo, kamu telah menunggu Simo selama 28 tahun hanya untuk melahap Nether Demon Flame dan meningkatkan kekuatanmu secara besar-besaran. Kultivasi telah maju ke tingkat yang lebih tinggi. Tidak peduli seberapa kuat Anda, hanya ada kekuatan dan kebijaksanaan satu orang. Dan saya tidak bertarung sendirian dengan saya sekarang. Keuntungan sementara, cepat atau lambat, itu akan mati di tangan kita. Ini adalah suara si Qianhan yang penuh percaya diri dan semangat juang selama konfrontasi pertama. Seperti yang pernah dikatakan Yang Fan memegang pedang ini di tangan sama dengan bergandengan tangan dengan Wu Shuang. Dengan pedang ini di tangan, dunia Qin Xiuxian Utara tidak terkalahkan di dunia. Berdebar, hal aneh terjadi. Tubuh Yang Fan dan Sanyo Laomo jatuh ke tanah hampir bersamaan. Namun, pada saat berikutnya, mayat Yang Fan perlahan bangkit dari tanah. Ketika Yang Fan mati, Sanyo Old Demon akan hidup. Jika Sanyo Old Demon mati, maka Yang Fan akan hidup. Ketika pedang ini berhasil membunuh setan tua Sanyo, Yang Fan hanya merasakan bahwa kekuatan yang mengumpulkan vitalitas dan energi agung kembali ke tubuhnya. Ini adalah manifestasi misterius dari kehidupan kematian dan kematian reinkarnasi. Bereinkarnasi sekali antara hidup dan mati, ini adalah keadaan yang tidak bisa diukur dengan akal sehat. Tubuh tak bernyawa Yang Fan berangsur-angsur hidup kembali, dan wajahnya berangsur-angsur kembali berwarna. Detak jantung terdengar, darah mengalir, dan mata bersinar terang, berubah dari gelap menjadi terang. Spesies kehidupan hijau yang layu kembali penuh dengan vitalitas hijau, dan akar jiwa penuh dengan kekuatan jiwa yang kuat, merasakan bumi. Tulang, andalam, daging dan darah penuh dengan kekuatan lagi. Bahkan, Yang Fan merasa bahwa setelah siklus hidup dan mati ini, tingkat kekuatan di tubuhnya disublimasikan, dan kontrolnya terhadapnya menjadi lebih memuaskan. Meskipun ini tidak cukup baginya untuk segera berkultivasi dari tahap awal ke tahap tengah Yangen, setidaknya dapat mempersingkat waktu yang diperlukan untuk berkultivasi selama periode ini. Yang Fan menghabiskan banyak upaya untuk menyembuhkan lubang berdarah di dadanya yang ditusuk oleh tombak tuan, dan butuh setidaknya 1 bulan untuk sembuh sepenuhnya. Meskipun pukulan sekarat Sanyo Old Demon melewati ruang 10 mil, itu masih sangat kuat, jika bukan karena fisik Yang Fan yang tak tertandingi, dia mungkin telah hancur berkeping-keping. Wu Shuang mendalam kebenaran jauh lebih kuat dari yang saya bayangkan, Yang Fan bergumam pada dirinya sendiri. Pada saat itu, kekuatan pedang yang patah memperkuat serangannya lebih dari 10 kali lipat. Lebih dari 10 kali konsep macam apa ini? Belum lagi pembunuhan instan Nas Chen Soul tingkat tinggi, bahkan dalam tahap transformasi nyata, dimungkinkan untuk membunuh dalam sekejap. Pada saat ini, Yang Fan merasakan getaran pedang yang patah di tangannya, dan sepertinya penuh kegembiraan dan kegembiraan. Suara mendesing.
Pedang setengah potong terlepas dari tangan Yang Fan, dan berubah menjadi cahaya kristal yang menyilaukan, yang terus berubah. Tiba-tiba, seorang pria berpenampilan biasa dengan pakaian putih lahir dari cahaya kristal, tapi pedang patah yang asli sudah tidak ada lagi. Pria berbaju putih, dengan mata tertutup, sepertinya tenggelam dalam emosi yang berbeda. Suang. Yang Fan terkejut dan berkata tanpa alasan. Tak ada taranya. Dia dibangkitkan dengan cara ini. Yang Fan merasa luar biasa. Tapi pikirkanlah, konsepsi artistik dari pedang ini sampai mati melampaui belenggu hidup dan mati, dan bahkan melewati siklus hidup dan mati. Jika Anda dapat bereinkarnasi dari kematian, mengapa Wu Shuang tidak bisa? Ketika Yang Fan memegang pedang yang patah di tangannya dan menebas pedang mengejutkan yang menangisi hantu dan dewa, dia tidak bertarung sendirian, tetapi bergabung dengan Wu Shuang. Aku dibangkitkan. Wu Shuang membuka matanya yang dalam dan misterius berbinar dengan kegembiraan, dan suaranya sedikit bergetar. Yang Fan sedikit terkejut, mendengar nada Wu Shuang, kebangkitannya sepertinya diharapkan. Keduanya berdiri di udara, saling memandang dari kejauhan, mata mereka saling bertemu, dan ada emosi yang rumit dan tak terlukiskan di antara mereka. Duel puncak terakhir dengan Sanyo Old Demon bukanlah pertarungan dengan Yang Fan sendirian, melainkan berdampingan dengan Wu Shuang. Itu adalah hubungan yang lebih dalam dari rekan seperjuangan. Beberapa dekade yang lalu, ketika saya bertemu Wu Shuang untuk terakhir kalinya, janji di antara mereka berdua sangat jelas. Kamu lari, aku akan menghentikanmu. Tapi kamu Yang Fan mengerti bahwa tidak peduli seberapa tinggi kecerdasan Wu Shuang dan konsepsi artistik adalah, tidak mungkin Leapfrog menantang bos panggung Nas Chen Sol. Jangan tanya, kata Wu Shuang dengan dingin dan bangga, tanpa memberikan penjelasan apapun. Oke, aku akan pergi, kamu harus berhati-hati. Yang Fan menarik napas dalam-dalam dan terus melarikan diri. Ingat, balaskan aku, kata Wu Shuang dengan tenang di antara awan. Wu Shuang, aku pasti akan membalaskan dendammu. Aku, Yang Fan, bersumpah di sini bahwa setelah beberapa tahun, aku pasti akan membunuh iblis tua Sanyo. Jika tidak, jiwaku akan disiksa oleh 9 api neter, dan aku tidak akan pernah bereinkarnasi. Aku pasti akan. Lakukanlah, iblis tua Sanyo sudah mati. Suara Yang Fan tenang dan serius. Saat balas dendam besar terbalaskan, suasana tiba-tiba menjadi jernih dan santai. Saat ini ketika saya bertemu Wu Shuang lagi, saya merasa kurang bersalah dan lebih lega. Bertarung berdampingan untuk kedua kalinya, kita bertemu lagi. Wu Shuang mengatupkan bibirnya dan tersenyum pada Yang Fan. Bertarung berdampingan untuk kedua kalinya, Yang Fan pasti mengerti artinya. Tahun itu di Oasis Gurun, keduanya berhadapan untuk pertama kalinya, dan pada akhirnya keduanya mengalami luka serius. Pada hari itu, keduanya bertarung berdampingan untuk pertama kalinya, dan akhirnya melewati kesulitan bersama. Tapi kali ini, menghadapi iblis tua Sanyo yang sebanding dengan tahap pembentuk dewa di saat-saat terakhir, keduanya bergabung lagi dan memenangkan kemenangan dari kematian. Dari mantan permusuhan dan lawan, ke teman dan musuh berikutnya, dan sekarang rekan seperjuangan setelah hidup dan mati berdampingan. Setelah beberapa dekade reuni, keduanya saling menghargai. Wu Shuang, mengapa kamu terkejut dengan kebangkitan ini? Mungkinkah semua ini tidak seperti yang kamu harapkan? Tanya Yang Fan. Tidak, jika tubuh fisik masih ada, masih mungkin untuk dibangkitkan. Wu Shuang menggelengkan kepalanya namun, tubuh fisik saya telah dihancurkan lebih dari 10 tahun yang lalu. Menurut akal sehat, bahkan jika Anda menggunakan pedang ini untuk membunuh iblis tua Sanyo, Anda tidak dapat menghidupkan saya kembali. Jadi bagaimana Anda hidup kembali? Yang Fan bertanya dengan rasa ingin tahu. Ini mungkin ada hubungannya dengan kekuatan di tubuhmu. Wu Shuang memandang Yang Fan dengan rasa terima kasih di matanya. Kekuatanku. Ketika kekuatanmu dituangkan ke pedangku, itu menyebabkan semacam mutasi. Secara kebetulan, pedang yang patah ini menjadi tubuh baruku, kata Wu Shuang dengan tatapan samar. Ada hal seperti itu. Yang Fan tidak percaya. Pada saat itu, dia mencurahkan seluruh energi hidupnya, termasuk vitalitas agung dan murni di tubuhnya, ke dalam pedang ini. Ketika pedang dipotong, ia melewati siklus hidup dan mati, dan menghasilkan perubahan seperti itu, yang berada di luar imajinasi. Mungkin, ini juga angka yang aneh di bawah Dao of Heaven. Wu Shuang menatap langit, tatapannya sangat jauh. Yang Fan tersenyum sedikit, dan terbang menuju tubuh Sanyo Old Demon. Ruang 10 mil hanyalah upaya sesaat. Di samping tubuh Sanyo Old Demon, ada tombak hitam legam yang patah menjadi 2. Itu adalah Tuan Tombak. Meskipun telah rusak,
Setelah pencucian dengan kekuatan puncak tersebut, bahan tersebut dapat ditingkatkan ke tingkat yang lebih tinggi. Ketika Yang Fan membersihkan tas penyimpanan Sanyo Laomo, dia menemukan bahwa semua barang telah diubah menjadi sisa, kecuali kipas besi emas, yang masih utuh. Bukankah ini Peng Kipas Bulu, salah satu dari 8 penggemar harta karun besar? Yang Fan sangat gembira, dan membawa kipas bulu Peng ke ruang Xianhong. Dia telah melihat kekuatan gaib dari Peng Yufan sebelumnya. Sebagai salah satu dari 8 penggemar harta karun, kipas ini jauh lebih berharga daripada harta kuno biasa. Setelah itu, Yang Fan mendatangi tubuh berdarah Hu Fei. Masih ada sedikit vitalitas di tubuhnya, dan guntur Lingzu melayang dan bergetar di atas tubuhnya. Yang Fan datang untuk merawat Hu Fei. Meskipun tubuhnya hampir keluar dari bentuk manusia dan sebagian besar tulangnya patah, bagi Yang Fan, itu hanyalah trauma yang menyusahkan. Setelah menghabiskan setengah hari, Yang Fan melakukan teknik sihir peremajaan untuk memulihkan tubuh Hu Fei. Selama periode ini, Naschen Soul King berpangkat tinggi, Raja Obat, Raja Racun, Yun Yuxi dan yang lainnya semuanya bergegas. Biksu lainnya, seperti Chang Yun, Lin Zong, dan lainnya, juga tiba. Beberapa hari kemudian, Hu Fei akhirnya bangun. Ketika dia melihat Wu Xuang, dia tertegun dan bahkan curiga bahwa dia sedang bermimpi. "Teman, aku pergi," kata Wu Xuang tiba-tiba. "Kamu ingin pergi? Begitu cepat?" Yang Fan terkejut. "Ya, aku akan segera pergi. Aku sudah terbiasa sendirian, untuk mematahkan aturan besi tertinggi yang diceritakan di lubuk jiwaku, dan juga untuk mengejar puncak yang sebenarnya." Setelah Wu Xuang selesai berbicara, si kesepian sosok berjalan menuju kejauhan. Bersama-sama kembali. Namun saat ini, fajar baru saja terbit, dan sosoknya tampak tidak menentu saat dia berjalan perlahan. Yang Fan bahkan memiliki ilusi bahwa dia tidak bisa melihat melalui dunia Wu Xuang. "Kemana kamu pergi?" Yang Fan tidak bisa menahan diri untuk bertanya. "Di mana ada banyak orang kuat, aku akan pergi." Sosok Wu Xuang menghilang, tetapi suara yang sangat percaya diri datang dengan sangat jelas. Melihat Wu Xuang pergi, Yang Fan tidak dapat menahan diri untuk mengulangi kalimat ini di mana ada banyak orang kuat, saya akan pergi ke sana. Mungkin karena kemauan ini dan konstanta mengejar kekuatan bertekad untuk menjadikan Wu Xuang seorang penyihir kuno yang akan mengalahkan banyak orang jenius dan orang kuat. Lawan yang kuat dan menakutkan di masa lalu itu dengan kejam dilampaui olehnya satu persatu, tetapi Wu Xuang sendiri melangkah semakin jauh ke puncak yang semakin tinggi. Keyakinan dalam mengejar kekuatan dan puncak ini langsung menginfeksi Yang Fan. "Ya, dunia ini sangat luas, dan saya baru saja mengambil langkah pertama dalam deduksi seni abadi. Dibandingkan dengan luasnya dunia manusia, negara kecil Yu yang benar-benar tidak berarti." Yang Fan menghela nafas dalam hatinya, tapi matanya secara bertahap menjadi tajam. Faktanya, Yang Fan terus-menerus melampaui, tidak hanya membuat kemajuan, tidak hanya mengeksplorasi dan meningkatkan sejak dia mengolah kembali Immortal Hong Jue di Sangong. Sekarang, setelah memenggal kepala iblis tua Sanyo, dia tidak diragukan lagi menjadi orang nomor 1 di negara Yuyang. Lebih penting lagi, dia membalaskan dendam ayahnya dan memenuhi janjinya. Saat ini, memikirkan kematian ayahnya Yang Tian, Yang Fan masih merasa sedikit sedih dan bersalah. Perasaan ini tidak akan hilang sepenuhnya dengan memenggal kepala iblis tua Sanyo. Kecuali Yang Tian bisa dihidupkan kembali. Menurut instruksi Heluo, jika dia dapat menemukan air jiwa Tianyi yang legendaris, ada harapan untuk menghidupkan kembali ayahnya. Air jiwa Tianyi, Qin Utara pasti tidak memilikinya, petunjuk dapat ditemukan di Laut Dalam, Utara Ekstrim, Dakin, dan tempat lain. Bahkan jika tidak ada air jiwa Tianyi di daerah ini, menurut spekulasi Heluo, mungkin ada air jiwa Tianyi di harta peri legendaris Qin. Namun, untuk membuka harta karun Qin abadi, perlu untuk mengumpulkan semua 95 artefak naga tertinggi yang dibuat selama periode peradaban kultivasi di puncak Qin abadi kuno. Dengan kemampuan saat ini, setidaknya tubuh ayah dapat dijamin utuh dalam 1000 tahun. Yang Fan menarik napas dalam-dalam. Baginya, 1000 tahun adalah waktu yang sangat-sangat lama. Anda tahu, Yang Fan membutuhkan lebih dari 30 tahun untuk berlatih Sangong ke tingkat tinggi Naschen Soul. Hu Fei, Yun Yuxi Butian King dan yang lainnya menyaksikan Wu Xuang pergi. "Laporkan kepada Raja, Sekte Iblis yang telah sepenuhnya ditangkap beberapa hari yang lalu." Seorang anggota berdarah gelap datang untuk melapor. Tidak lama kemudian, Yang Fan dan rombongannya datang ke aula pertemuan Sekte Setan Yang. Di Sekte Yang Iblis, bangunan yang semula megah dan megah kini menjadi reruntuhan dan hancur lebur. Di aula pertemuan,
Yang Fan duduk di singgasana emas gelap di atas, menatap pejabat tinggi di bawah. Ada lusinan pembangkit tenaga listrik tingkat tinggi di lapangan, dan Guang Yuanying memiliki 5 atau 6 orang tingkat tinggi. Pada saat ini, ada keheningan yang mematikan di aula, dan semua orang memandang pria legendaris di singgasana emas gelap. Beberapa hari yang lalu, adegan mengejutkan dari pedang penghancur dunia yang membuat Wan Jian takluk dan menutupi matahari, bulan, dan bintang tampaknya masih hidup dalam ingatanku. Sekte yang iblis, yang telah berdiri selama 10.000 tahun dan mencapai puncaknya, dimusnahkan dalam semalam. Penggarap hebat yang telah mencapai tahap akhir, iblis tua Sanyou yang terkenal di dinasti Qin Utara, juga terbunuh oleh satu pedang. Semua orang di lapangan berpangkat tinggi, dan banyak orang bahkan menyaksikan situasi hari itu. Pada saat kritis terakhir, Sanyou Laomo menunjukkan kekuatan supernatural dari memiliki dewa iblis, dan kekuatannya hampir mencapai tahap di mana dia bisa menantang tahap transformasi menjadi dewa. Namun, di bawah pedang dewa yang melampaui masa lalu dan masa kini, iblis tua Sanyou masih tidak memiliki kekuatan untuk melawan, dan langsung terbunuh oleh pedang. Kedengarannya seperti kisah legendaris, memberi orang perasaan yang tidak nyata. Iblis tua Sanyou sudah mati, dan sekte iblis yang sudah punah. Jika kamu memiliki masalah lain, kamu dapat mengangkatnya dan menyelesaikannya bersama. Aku akan segera mengasingkan diri. Suara Yang Fan sangat tenang. Di negara Yu yang saat ini, tidak ada yang bisa mengancamnya, dan dia juga menginjakkan kaki di atas awan untuk memandang rendah orang biasa di dunia. Namun, pengejarannya akan keabadian, kekuatan, dan puncak hati tidak pernah berubah. Setelah menginjak sebuah puncak, dia akan menantang dan naik ke puncak yang lebih tinggi selanjutnya. Tuanku, Anda sekarang benar-benar orang nomor 1 di kerajaan Yuyang. Bahkan setan tua Sanyou dipenggal oleh Anda. Mengapa Anda tidak mengambil kesempatan ini untuk mendominasi Yuyang dan bangkit di masa-masa sulit di Qin Xiuxian Utara? Dunia, Jin Hongmen. Dengan hormat jalan, di depan pria legendaris di singgasana di atas, dia hampir tidak berani mendongak ketika berbicara. Satukan Yuyang. Yang Fan tersenyum, apakah kamu masih membutuhkannya? Mendengar ini, Master Sekte Jin Hong sedikit terkejut, dan sebagian besar inti emas berpangkat tinggi lainnya terkejut. Hehe, itu tidak perlu sama sekali. Butian King tersenyum di wajahnya, raja yang benar-benar bergengsi tidak perlu dinobatkan. Mendengar ini, semua orang tiba-tiba menyadari. Sekarang seluruh negara Yu yang berada di bawah pengawasan Yang Fan, dan dia sudah menjadi nomor 1 yang tak terbantahkan. Bunuh setan tua Sanyou, gengsinya akan seperti langit. Yang kuat sebenarnya tidak perlu dimahkotai. Itu adalah raja tanpa mahkota. Ini adalah ketinggian Yang Fan saat ini. Dia bahkan tidak repot-repot mendominasi Yuyang, atau menyerang sekte kecil itu. Bukannya saya malas, atau saya tidak peduli sama sekali. Bayangkan saja, apakah raksasa akan peduli dengan kehidupan semut di bawah kakinya? Dengan ketinggian Yang Fan saat ini, dia tidak lagi ingin mendominasi atau menyatukan Yuyang. Yang muliamu, saya akan menyerahkan kepada Anda untuk melakukan pekerjaan setelahnya. Perintah Yang Fan. Meskipun dia meremehkan untuk mengatur hal-hal ini, dia dapat membiarkan bawahannya melakukannya. Kembali ke raja, saya telah mengirim orang untuk mengirim undangan pertempuran ke sekte utama dan keluarga di bawah kam sekte moyang asli. Raja Butian berkata sambil tersenyum, saya pikir sekte ini akan segera menyerah tanpa syarat. Yang Fan mengangguk-mengangguk kepalanya, dia melirik semua orang, jika kamu memiliki hal lain, kamu bisa membicarakannya bersama. Dia tidak punya niat untuk peduli dengan urusan duniawi, dan hanya ingin berlatih dalam pengasingan. Mungkin ada satu hal lagi, yaitu pergi ke negara Luoshan, untuk melihat adik perempuan saya Dailian. Tuan, apa yang harus kita lakukan dengan orang-orang yang membatu itu? Chang Yun berdiri dari kerumunan. Dia hanya memiliki satu lengan kiri, yang sangat mencolok. Hehe, maksudmu para biksu dari 10 sekte kerajaan Jin membawa masuk yang bermarga Wei? Yang Fan tersenyum. Dia hampir melupakannya. Segera, seseorang membawa sosok batu. Yang Fan melenturkan jari-jarinya, dan ukiran batu mulai terkelupas, memperlihatkan seorang lelaki tua berjubah hitam. Berdebar, biksu besar Jin dan bermarga Wei berlutut di depan Yang Fan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, aku telah bertemu denganmu. Kamu cukup masuk akal, katakan padaku, apa tujuan kalian berbaur di negara Yuyang? Yang Fan tersenyum diminta. Di bawah pengawasan 6 Naschen Souls dan puluhan orang berpangkat tinggi di lapangan, Jin dan Great Cultivator bermarga Wei gemetar di sekujur tubuh, bahkan tidak berani menarik napas. Tuanku, saya adalah sesepuh dari 7 sekte kerajaan Jin, sekte Jiba.
Saya telah ditugaskan oleh pemimpin aliansi, Sekte Pemurnian Darah, untuk bersembunyi di kerajaan Yuyang selama bertahun-tahun ini, dan bersiap untuk serangan di masa depan. Suara penggarap besar Jin dan bermarga Wei bergetar. Benarkah? Yang Fan jelas tidak percaya sepenuhnya, dan berkata dengan sedikit senyum jika hanya mengintai, mengapa kamu merebut meriam Yuan Mi selama kekacauan? Tuanku pria tua Jin dan bermarga Wei bergidik, dan dengan cepat menjelaskan orang tua ini sangat tertarik dengan alam rahasia 9 ketenangan, dan telah menyelidiki masalah ini, termasuk mereka yang selamat, kecil. Tanda tanya, ada banyak yang selamat di alam rahasia 9 ketenangan. Yang keluar darinya, serta iblis tua Sanyou, Wu Shuang, Hu Fei. Suara Yang Fan sinis. Mereka yang keluar hidup-hidup dari alam rahasia 9 ketenangan saat itu, mana yang mudah diprovokasi. Yang muda tidak berani. Mata lelaki tua bermarga Wei Jin dan itu dipenuhi dengan keputusasaan dan kepahitan. Bawa dia ke Yang Jiabao, perintah Yang Fan. Kilau kuning di matanya berkedip-kedip, dan ada fluktuasi yang berbahaya dan aneh di udara. Dalam sekejap, tubuh lelaki tua bermarga Wei Jin dan itu seketika membatu, berubah menjadi patung humanoid. Ya, Tuan, kata Chang Yun buru-buru. Segera seseorang membawa pergi patung humanoid itu. Yang Fan tidak langsung membunuh orang ini, dia ingin memberi Ling Hu Xiaoxi kesempatan. Saat itu, lelaki tua bermarga Jin dan membunuh Ling Hu Song, dan dengan bantuan Yang Fan, Xian Laizong akhirnya meninggalkan dupa. Gadis kecil Ling Hu Xiaoxi juga selirnya, Yang Fan tidak lupa. Raja Yang, ada satu hal lagi ini aneh. Raja Butian sedikit mengernyit. Ada apa? Yang Fan bertanya dengan santai. Semua gudang perbendaharaan dari Sekte Iblis yang tersapu. Saya tidak tahu apakah mereka diambil terlebih dahulu, atau diambil terlebih dahulu. Jawab Raja Butian, itu benar, meskipun kami menghancurkan Sekte Iblis Yang, kami tidak mendapatkan banyak rampasan perang. Banyak biksu di bawah bergumam. Yang Fan tampak tenang, dan menjawab sumber daya di gudang semuanya digunakan untuk proyek Xiancheng. Butian King terkejut sesaat, lalu tiba-tiba menyadari, dia tertawa, dan berkata sambil tersenyum itu ide yang bagus. Jelas, Yang Fan menjarah semua rumah harta karun dan gudang Sekte Moyang. Barang-barang di perbendaharaan semuanya berharga, jika dia tidak menyebutkannya, tentu saja itu adalah penggelapan. Dan sumber daya material yang sangat besar di gudang digunakan untuk membangun kota peri yang ideal. Meskipun semua orang mengetahuinya dengan baik, mereka tidak berani mempertanyakannya. Yang Fan tidak bermaksud mencari hegemoni, dan dia tidak perlu memenangkan kekuatan ini, jadi tentu saja dia tidak akan membagi harta dengan mereka. Adapun kerabat, teman, mentor, dan magang Anda, jika ada manfaat, Anda dapat memberikannya secara pribadi. Banyak kekuatan telah diintegrasikan dalam Sekte Setan yang selama setengah bulan, dan semua barang berharga di sini telah dibagi. Apa yang dicari Yang Fan hanyalah gudang dan perbendaharaan faktanya, barang-barang berharga di Sekte Setan yang besar tidak terbatas pada ini, tetapi juga beberapa kebun obat, ruang alkimia, dan ruang tulisan suci. Bahkan beberapa bahan bangunan di sini seperti mimpi di mata makhluk abadi biasa. Dalam hal ini, Yang Fan tidak menghentikannya. Jika Anda makan daging sendiri, Anda harus selalu menyisakan sedikit sup untuk diminum orang lain. Setelah setengah bulan pemulihan, Yang Fan dan yang lainnya pada dasarnya pulih dari luka mereka dan kembali ke Yang Jiabao. Segera, Sekte Moyang dihancurkan, dan berita kematian setan tua Sanyou menyebar ke seluruh dunia budidaya Yuyang. Semua pasukan yang awalnya milik Kam Sekte Setan yang menyerah tanpa syarat. Semua pemimpin pasukan budidaya di kerajaan Yuyang berkumpul untuk memilih Yang Fan sebagai pemimpin aliansi. Dalam hal ini, Yang Fan tersenyum ringan dan dengan tegas menolak. Salah satunya adalah dia tidak berniat ikut campur dalam perebutan kekuasaan ini. Selain itu, bagi Yang Fan, tidak ada bedanya apakah dia pemimpin aliansi atau bukan. Karena, dia adalah Raja Dunia Yuyang Xiuxian yang tidak bermahkota. Yang Fan kembali ke kota Wuliu dan memulai retret singkat. Proyek kota abadi masih berjalan dengan tertib, Yang Fan bertanya sedikit, tetapi menyerahkan masalah itu kepada Raja Butian dan muridnya Chang Yun. Selama periode ini, reputasi Yang Fan menyebar ke seluruh 13 kerajaan Qin Utara. Berita pemenggalan Great Cultivator Nas Chen Sol bahkan lebih mengejutkan para pejabat tinggi dinasti Qin Utara. Namanya lambat laun menjadi legenda. Mungkin, bahkan Yang Fan, orang yang terlibat, tidak menyangka bahwa pemenggalan kepala Sanyou Old Demon akan berdampak besar. Mereka yang benar-benar kaget dan ketakutan adalah biksu tingkat tinggi di dunia budidaya keabadian di Beiqin. Lebih tepatnya,
Monster Nash-Chen Soul itu. Berita mengejutkan macam apa untuk memenggal kepala Great Cultivator Nash-Chen Soul. Menurut Nash-Chen Soul berpangkat tinggi, ini adalah pertama kalinya dalam 10.000 tahun dinasti Qin Utara seorang pembudidaya Nash-Chen Soul telah jatuh. Kedengarannya agak sulit dipercaya, tetapi sebagian besar monster Nash-Chen Soul tahu bahwa ini sepenuhnya benar. Karena penggarap agung Yuan Ying pada dasarnya berdiri di puncak dunia kultivator Qin Utara, dan hanya ada 2 atau 3 dari mereka di setiap era. Pada level ini, Bei Qin pada dasarnya tak terkalahkan, dan satu-satunya yang dapat membunuhnya adalah tahap legendaris dari transformasi dewa. Adapun tahap mengubah dewa, belum pernah terdengar di tanah Qin Utara selama hampir 100.000 tahun. Oleh karena itu, berita Yang Fan memenggal kepala iblis tua Sanyo hampir menumbangkan hukum besi 10.000 tahun terakhir, dan membuat pejabat tinggi dunia Qin Xiuxian Utara panik dan terkejut. Di saat yang sama, ada juga banyak monster tua Nash-Chen Soul yang skeptis tentang masalah ini. Mengenai proses Yang Fan memenggal Sanyo Old Demon, sebenarnya ada 3 versi dari rumor tersebut. Yang pertama, Yang Fan membunuh iblis tua Sanyo di akhir periode Yuan Ying dengan 1 pedang. Yang kedua, Yang Fan dan 6 Nash-Chen Soul berpangkat tinggi lainnya bergabung, dan Sanyo Laomo melawan sampai mati untuk melindungi seluruh sekte, dan akhirnya dipenggal. Yang ketiga, iblis tua Sanyo, menggunakan teknik rahasia untuk memiliki dewa iblis untuk menguasai tubuhnya dengan kepala iblis dari alam atas, tetapi dibunuh oleh Yang Fan secara kebetulan. Mereka yang mengetahui kebenaran cenderung mempercayai yang pertama. Mereka yang tidak mengetahui situasi sebenarnya kebanyakan cenderung ke yang kedua dan ketiga, berpikir bahwa ini lebih nyata dan masuk akal. Beberapa monster Nash-Chen Soul bahkan sampai pada kesimpulan tegas bahwa itu pasti kebetulan bagi Yang Fan untuk membunuh tahap akhir Nash-Chen Soul yang kuat. Itu hanya kebetulan. Di bawah mentalitas ini, banyak monster Nash-Chen Soul merasa kurang takut dan kagum pada Yang Fan. Mereka tidak tahu bahwa banyak monster Nash-Chen Soul membayar harga untuk ini di tahun-tahun berikutnya. Ini semua untuk nanti, jadi saya tidak akan menyebutkannya untuk saat ini. Yang Fan kembali ke kota Wuliu, menjelaskan masalahnya, dan mulai mundur sendiri. Di ruang rahasia Aula Medis. Di tangan Yang Fan, ada tombak tambahan yang patah menjadi 2. Tombak itu hitam dan berat, dan bahkan jika patah menjadi 2, itu memancarkan aura kehancuran dan getaran. Benda ini adalah senjata asli Sanyo Old Demon, Overlord Spear. Kualitas dan kekuatan Overlord Spear jelas tidak lebih lemah dari pedang Mo Huang. Bahkan pada saat terakhir dari pertempuran yang menentukan, setelah mengalami baptisan kekuatan yang kuat itu, beberapa perubahan halus terjadi, dan kualitasnya tampaknya ditingkatkan ke tingkat yang lebih tinggi. Pertanyaan yang Fan harus dipertimbangkan sekarang adalah bagaimana memadukan tombak Tuan Besar dan pedang Mo Huang menjadi satu. Yang Fan percaya bahwa ketika keduanya dilebur dan digabungkan menjadi satu, senjata serangan yang lebih kuat akan lahir. Pemurnian bukanlah sesuatu yang saya kuasai, bahan yang begitu berharga, di tangan saya, kemungkinan besar akan hancur. Yang Fan merenung sejenak, dan memutuskan untuk menundanya untuk sementara waktu, dan mencari bantuan dari ahli pengrajin yang brilian ketika dia memiliki kesempatan di masa depan. Kemudian, dia mengeluarkan trofi kedua. Ini adalah kipas lupin berbentuk aneh yang terdiri dari beberapa bulu emas dengan bintik-bintik emas samar. Itu adalah Peng Lu Fan, salah satu dari 8 penggemar harta karun besar. Dengan kipas ini di tangan, bahkan ribuan pasukan sia-sia, di bawah satu kipas, Anda akan musnah. Sebagai harta karun kuno setenar kipas sihir neter, kekuatan kipas Peng Lu tidak perlu dipertanyakan lagi. Yang Fan kemudian mulai menyempurnakan Peng Lu Fan. Dengan Kai Guang Jingxian di tangan, kecepatan pemurniannya sangat cepat, dan harta ini disempurnakan oleh Yang Fan dalam waktu kurang dari 10 hari. Dia menggenggam kipas dengan satu tangan, dan dengan goyangan tiba-tiba, bulu kipas logam seperti pisau emas di seluruh Peng Yu Fan terbang seperti hantu. Untuk sesaat, cahaya keemasan di ruangan itu berkedip-kedip, dan satu demi satu kipas logam berubah menjadi sepotong bilah cahaya keemasan, memotong puluhan kali di sekitarnya dalam sekejap. Udara mengerang dan bergetar tanpa henti, dan suara siulan logam hanya membuat orang bergidik. Sua-sua-sua, bilah cahaya keemasan berubah menjadi bulu kipas dalam sekejap, dan kembali ke pegangan tulang logam di tangan Yang Fan. Serangan pada saat itu baru saja menguras pikiran Yang Fan, setidaknya 4 atau 5 kali lebih banyak daripada menggunakan kipas peng bulu saja. Karena ketika 8 atau 9 keping bulu kipas logam terpisah dan menyerang, Yang Fan setara dengan mengendalikan 9 senjata ajaib pada saat yang bersamaan. Bahan kipas bulu peng ini sangat keras, dan masih utuh di bawah pedang yang mengejutkan sebelumnya.
Meskipun mereka berdua adalah 8 penggemar harta karun besar, dalam hal kekuatan dan kualitas sihir, kipas bulu peng ini tampaknya lebih tinggi daripada kipas sihir neter. Yang Fan bergumam pada dirinya sendiri. Tentu saja, sebagai pembunuh jiwa, kipas sihir neter bahkan lebih langka. Dia bukan biksu hantu, dan dia belum benar-benar merasakan kekuatannya. Jika berada di tahap akhir, atau tahap transformasi menjadi dewa, itu harus dapat mengerahkan kekuatan maksimum dari Peng Lu Fan. Yang Fan dengan ringan mengelus gagang tulang kipas Peng Yu yang unik, dan tiba-tiba merasakan perasaan aneh. Gagang kipas bertulang dan bulu kipas emas mengingatkan Yang Fan pada bulu merak. Desir. Dengan lambaian tangannya, bulu merak Qian muncul. Hal ini diperoleh dari setan merak. Bulu merak ini mengandung esensi merak selama ratusan tahun, dan telah ditempa selama ratusan tahun, dan memiliki beberapa spiritualitas. Menghadapi gagang tulang dan bulu kipas emas di Peng Yu Fan, Peacock Yu sepertinya merasakan tekanan. Bulu emas, dan gagang kipas tulang ini. Yang Fan bergumam pada dirinya sendiri, matanya tiba-tiba menyala. Dikatakan bahwa Peng Lu Fan terbuat dari bulu burung batu bersayap emas yang ditransmisikan. Dari kelihatannya sekarang, memang benar, materialnya sangat kuat sehingga mungkin sulit untuk menyakiti bahkan orang yang kuat di tahap transformasi. Ini jelas bukan harta karun kuno biasa. Bahan yang membentuk seluruh kipas bulu liontin kemungkinan besar adalah sayap batu bersayap emas. Yang Fan sedikit bersemangat. Sayap. Tiba-tiba, pupil Yang Fan menyusut, hanya menatap gagang kipas kurus dan bulu kipas emas. Jika gagang tulang dan bulu kipas emas digabungkan, bukankah itu sepasang sayap? Detak jantung Yang Fan tiba-tiba bertambah cepat. Dia tiba-tiba menemukan bahwa Peng Lu Fan tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Memikirkan hal ini, dia memperdalam kesadaran spiritualnya ke dalam kipas bulu Peng dan mempelajarinya dengan cermat. Namun, melalui penjelajahan spiritual, tidak ditemukan sesuatu yang abnormal. Yang Fan hanya menarik kesadarannya, membuka indera maha tahunya, dan melihatnya dari perspektif kehidupan dan alam. Akhirnya Yang Fan mengetahui bahwa itu luar biasa. Pegangan kipas tulang dan bulu kipas emas awalnya satu nafas, dan strukturnya sangat cerdik. Jika diaktifkan dengan formula dan metode khusus, itu hanya bisa diratakan menjadi sepasang sayap emas. Hebat, kipas bulu Peng ini benar-benar tidak sederhana. Setelah iblis tua Sanyo mendapatkannya, dia menggunakannya sebagai kartu truf dan jarang menggunakannya, jadi dia tidak bisa melihat misteri sebenarnya di dalamnya. Yang Fan sangat gembira, memegang gagang kipas tulang. Di tangannya tiba-tiba goyang. PHP lalala. Dalam sekejap, bilah cahaya keemasan berputar di sekelilingnya dengan cepat, dan bahkan gagang kipas terlepas dari tangannya. Dalam upaya 4 atau 5 napas, bulu kipas dan gagang kipas emas ini membentuk sepasang sayap emas di depan Yang Fan, dengan permukaan emas. Desir. Dimanipulasi oleh indera spiritual Yang Fan, sayap emas segera ditambahkan ke punggungnya. Mencemooh. Bayangan emas melintas, dan kecepatan Yang Fan meningkat pesat, dan dia meraung dalam sekejap. Di langit di atas kota Wuliu, seberkas cahaya keemasan melintas, dan sosok Yang Fan terbang melintasi langit. Meskipun efek akselerasinya tidak sebagus sepatu Xiang Yun, itu juga bisa hampir menggandakan kecepatan gerakan maksimumku. Sosok Yang Fan melayang di langit dan terbang ke tanah tandus dalam sekejap. Cila, bulu cahaya keemasan melewati pohon berumur 10.000 tahun, meninggalkan jejak cahaya yang dipenuhi cahaya keemasan. Boom! Pohon kuno yang dikelilingi oleh lebih dari selusin orang tiba-tiba runtuh, dan debu serta asap mengepul. Ditangkap dengan mata terbuka, hanya sepasang bilah cahaya keemasan yang terlihat melintas di atas pohon kuno. Kipas bulu Peng tidak hanya dapat menyerang di area yang luas, tetapi juga mengirimkan serangan bulu kipas emas, dan bahkan dapat digunakan sebagai senjata sihir tambahan. Yang Fan membentangkan sayapnya di belakang punggungnya, dan saat terbang, dia bisa menusuk musuh dengan sayap emasnya. Bulu cahaya keemasan terbang melintasi langit, dan tiba di gunung hantu mayat tidak lama kemudian. Yang Fan tinggal di sini dan terus berlatih bagaimana menggunakan kipas bulu Peng. Terutama kecepatan bulu kipas emas dan gagang kipas dibongkar dan dirangkai menjadi sayap emas. Awalnya, Yang Fan membutuhkan 4 atau 5 napas. Setelah beberapa latihan, hanya butuh 3 napas. Upaya 3 napas masih terlalu lama untuk Yang Fan. Dalam konfrontasi pembangkit tenaga listrik teratas, 3 keterampilan pernapasan cukup bagi lawan untuk meluncurkan beberapa pembunuhan. Jadi, setelah setengah bulan kontak, Yang Fan mengurangi kecepatan menggabungkan sayap emas menjadi 1 nafas. Dengan 1 tarikan napas,
seluruh kipas bulu peng dibongkar dan diputar di sekitar Yang Fan untuk membentuk busur cahaya kemasan, yang dapat membunuh dan mengusir musuh, lalu digabungkan menjadi sepasang sayap emas di belakang Yang Fan. Seluruh proses hanya membutuhkan satu kali upaya pernapasan, yang relatif singkat. Tapi Yang Fan masih sedikit tidak puas, jadi dia harus mengasahnya perlahan di masa depan. Ngomong-ngomong, jika aku menggunakan Xiangyun Boots dan Golden Wings pada saat yang sama, bukankah kecepatannya? Yang Fan memiliki pemikiran lain. Sepatu bot Xiangyun adalah harta untuk meningkatkan kecepatan, bahkan lebih kuat dari sepatu bot Xiangyun yang legendaris. Pada saat ini, sepatu bot Xiangyun hampir dapat menggandakan kecepatan Yang Fan. Dan Gold Wing, setelah beberapa kali berlari, dapat menggandakan kecepatan lebih dari 2 kali lipat. Memikirkan hal ini, Yang Fan mengorbankan sepatu bot Xiangyunnya lagi. Kemudian, dia menarik napas dalam-dalam, menggunakan mana dengan seluruh kekuatannya, dan menuangkannya ke dalam 2 senjata ajaib. Mencemooh desir, tubuh Yang Fan langsung menghilang dari pandangan seperti kilat. Saat dia bereaksi, dia sudah muncul di atas awan di langit. Ini terlalu cepat. Yang Fan tercengang, sama sekali tidak dapat beradaptasi dengan kecepatan ini. Jika bukan karena fisiknya yang kuat, tubuhnya mungkin tidak akan mampu menahan kecepatan ini sama sekali. Jika itu adalah Yuan Ying yang menunggu, dalam hal ini, darahnya mungkin sudah bergolak, jadi mungkin tidak perlu terluka. Cila, Yang Fan menghilang lagi, dan saat berikutnya dia terbang lebih dari 100 kaki. Mata terbuka hanya bisa menangkap busur emas dan perak yang berpotongan, bahkan sosok manusia pun tidak. Busur emas dan perak yang saling terkait bergerak seperti kilat, tidak meninggalkan jejak hantu. Kecepatan ini pasti bisa melampaui Beiqin. Bahkan biksu besar Nas Chen Sol mungkin tidak bisa menandingi sesaat. Kemudian, sosok Yang Fan berkedip, dan kemudian muncul lagi dari udara tipis. Wajahnya yang sedikit pucat penuh dengan sukacita. Secara tidak sengaja, Yang Fan menemukan efek magis dari Peng Fan Feather, dan dia sangat gembira. Ketika Xiangyun Boots dan Peng Yu Golden Wings digunakan bersama dan didorong secara ekstrim, kecepatannya hampir mencapai batas tahap Nas Chen Sol. Namun, menggunakan 2 senjata ajaib pada saat yang sama menghabiskan banyak energi. Setelah waktu sesingkat itu, kulit Yang Fan sedikit pucat, dan napasnya sedikit pendek. Untuk menghadapi orang kuat Nas Chen Sol biasa, kamu hanya perlu menggunakan salah satu dari mereka, dan itu akan lebih dari cukup. Wajah Yang Fan penuh kegembiraan, dan sosoknya berubah menjadi kilat keemasan, dan menghilang dari mayat hantu, gunung dalam sekejap. Setelah beberapa saat, bayangan emas yang tidak jelas melewati Yang Jiabao. Yang Fan menemukan bahwa tembok kota asli Yang Jiabao telah dihancurkan sejak lama, dan proyek kota abadi dipusatkan di tempat ini. Pada saat ini, aliran materi untuk mengolah makhluk abadi dipindahkan dari Yang Jiabao. Jumlah biksu yang berkumpul di Yang Jiabao juga beberapa kali lebih banyak dari sebelumnya. Proyek kota abadi telah menarik banyak pembudidaya abadi, yang menyukai potensi masa depan tempat ini. Mungkin sekarang, Yang Jiabao hanyalah sebuah kastil kecil. Tetapi setelah beberapa tahun, tempat ini akan menjadi kota peri berskala besar pertama di dinasti Qin Utara, dan setiap inci tanah akan bernilai setiap inci emas. Kesadaran ilahi menyelimuti seluruh benteng keluarga Yang, dan Yang Fan kebetulan mendengar suara muridnya Chang Yun. Sayangnya, bahan batunya masih belum cukup. Bahan batu yang dibutuhkan untuk membangun kota peri dengan radius ribuan mil benar-benar tak terbayangkan. Jika itu adalah bahan bangunan sekuler itu saja, tetapi untuk melemparkan kota peri, setidaknya diperlukan bahan biji dari tingkat pemurnian. Setelah Chang Yun menghela nafas, dia memberikan instruksi dan memberikan tugas kepada beberapa orang biarawan di bawah. Berdiri di antara awan, Yang Fan mendengar percakapan ini dengan ekspresi serius di wajahnya. Adapun bahan biji untuk penyulingan tingkat rendah ini, ada banyak sekali di laut dalam Tianqin. Tenggelam di ruang Xianhong, Yang Fan berkata kepada si Qianhan lagi pergi ke laut dalam untuk melihat, yang terbaik adalah mendapatkan sekelompok kuli. Oke, si Qianhan menghilang, dan saat berikutnya dia muncul di laut dalam. Hanya mengandalkan laut dalam untuk memindahkan material tidak akan dapat memuaskan dahaga yang dekat. Yang Fan berpikir sejenak dan kembali ke ruang rahasia aula medis. Tutup mata Anda dan duduk bersila, akar jiwa Yang Fan yang memanjang dari benih hijau kehidupan berubah menjadi hantu transparan berwarna bumi, menyatu dengan tanah di bawah kakinya. Akar jiwa meninggalkan tubuh dan menjelajahi bumi. Hantu transparan berwarna bumi, seperti akar, bergabung ke dalam bumi, dan kekuatannya terus mengalir, tetapi masih mempertahankan kontak dengan tubuh Yang Fan. Ini seperti Nas Chen Sol dari Nas Chen Sol yang kuat keluar dari tubuh.
Namun, Naschen Sol dari Mong Naschen Sol mungkin tidak memiliki kemampuan untuk melakukan perjalanan melalui bumi dengan tenang, apalagi aliran kekuatan yang terus-menerus. Kecepatan di mana akar jiwa menjelajahi bumi sangat cepat, 10 kali lebih cepat dari kecepatan terbang normal yang Fan. Hampir hanya beberapa tarikan napas, akar jiwa menempuh jarak 100 mil. Dengan akar jiwa sebagai pusatnya, segala sesuatu dalam radius 100 mil berada di bawah kendali. Tujuan dari akar jiwa yang Fan menjelajahi bumi adalah untuk menemukan urat mineral bawah tanah terdekat. Beberapa hari berlalu, dengan kota Wuliu sebagai pusatnya, akar jiwa yang Fan menempuh jarak ribuan mil. Selama periode ini, Yang Fan menemukan banyak urat mineral, dan bahkan beberapa kekayaan alam yang tidak diketahui. Dia telah mencetak tempat-tempat ini dengan urat mineral dan kekayaan alam, dan itu tidak akan hilang dalam waktu singkat. Setelah itu, akar jiwa Yang Fan kembali ke tubuhnya, mengeluarkan slip giok, dan mengukir peta. Peta ini mencatat lokasi semua urat mineral dalam radius ribuan mil. Setelah membuatnya, Yang Fan menyerahkan slip giok itu kepada Raja Butian. Dan dia sendiri melakukan perjalanan ribuan mil, mengambil semua harta surga, materi dan bumi yang dilihat oleh akar jiwanya ketika dia menjelajahi bumi. Beberapa harta surga, materi, dan bumi dapat diambil pada waktu yang tepat, sementara yang lain tidak cocok untuk diambil ketika waktunya tidak cukup. Tetapi Yang Fan tidak perlu memikirkan masalah ini, bahan-bahan alami dan harta duniawi ini dapat ditempatkan di tempat mereka tinggal, dan mereka dapat tumbuh dengan percaya diri, dan bahkan dapat dipercepat. Beberapa hari kemudian, Raja Butian mengirim pesan, dan berkata dengan heran sungguh menakjubkan. Semua posisi yang ditandai pada slip giok Anda memiliki biji tersembunyi di bawahnya. Salah satunya adalah urat batu roh. Yang Fan sedikit tersenyum. Bahan-bahan ini harus dapat menyelesaikan kebutuhan mendesak dari proyek kota abadi dalam 10 tahun terakhir. Ketika saya punya waktu di masa depan, saya akan mengukir batu giok lagi untuk menandai semua urat biji dalam radius 10.000 mil. Bagaimana kamu melakukannya, Raja? Butian terkejut. Saya tidak mengikuti jalan Jin dan Naschen Sol. Sekarang tingkat kultivasi saya sebanding dengan Naschen Sol, akar jiwa yang terkondensasi di tubuh saya dapat menjelajahi bumi dengan tenang, dan itu seperti ikan di air. Segala sesuatu dalam jarak 100 mil dari tanah tidak dapat lepas dari akar jiwa persepsi. Dengan kemampuan seperti itu, kita tidak membutuhkan batu apapun. Bahkan jika kita membuat faksi super besar lainnya, kita tidak akan kekurangan sumber daya. Raja Butian menunjukkan sedikit kecemburuan di matanya. Yang Fan menggelengkan kepalanya dan berkata dunia ini luas dan dapat menjangkau semua hal, tetapi sumber dayanya tidak terbatas. Jika eksploitasi berlebihan yang tidak terkendali pasti akan merusak keseimbangan antara langit, bumi dan alam, dan di bawah siklus karma, itu adalah makhluk di sekitar sini yang akan menderita, Raja. Butian mengangguk, setengah mengerti. Singkatnya, hanya 1/5 dari urat biji yang saya tandai di atas dapat ditambang di bawah proyek kota abadi. Batu sumber daya lainnya akan dicari di tempat lebih jauh. Yang Fan hanya memberi batas. Titik. Raja Butian tidak punya waktu untuk berpikir, jadi dia setuju. Setelah dia pergi, Yang Fan menghela nafas pelan. Meskipun saya memiliki kemampuan ini, saya harus mempertimbangkan keseimbangan antara langit, bumi, dan alam. Intuisi memberitahunya bahwa karena pembudidaya abadi di mana-mana, dunia benua Dongsheng secara alami telah bergerak menuju keadaan tidak seimbang sejak zaman kuno. Suatu hari, ruang ini akan musnah, tetapi itu akan menjadi waktu yang sangat lama. Mata Yang Fan memancarkan sinar pencerahan. Melalui kejadian ini, dia samar-samar menyentuh beberapa misteri dalam pengoperasian dunia ini. Setelah kejadian ini, Yang Fan mulai berlatih meditasi, bersiap mundur selama beberapa dekade dan melangkah ke tahap tengah Yangen. Namun, dia tiba-tiba teringat sesuatu dan memutuskan untuk pergi ke negeri Luoshan. Setelah kembali ke Beiqin selama bertahun-tahun, Yang Fan belum pernah melihat adik perempuannya di Elian. Saya tidak tahu identitasnya ketika kami bertemu sebelumnya, tetapi setelah mengetahui tentang dia dari surat ayahnya, Yang Fan memutuskan untuk pergi ke sana. Secara kebetulan, pada hari ini, dinasti darah hitam mengirim surat lain. Laporkan kepada Raja, pasukan yang deanisir di kerajaan Luoshan telah diserang oleh 7 sekte kerajaan Jin satu demi satu. Yin San melaporkan, 7 sekte kerajaan Jin. Yang Fan mengerutkan kening. Awalnya, kerajaan Luoshan diperintah bersama oleh pasukan Zhao dan Jin, tetapi dalam beberapa tahun terakhir, Zhao berperang dengan 9 suku barbar, dan Jin memanfaatkannya dan hampir menduduki seluruh kerajaan Luoshan, jelas Yin San. Titik. Kerajaan Luoshan bersebelahan dengan Yuyang saya.
Sebagai kepala 7 sekte kerajaan Jin, sekte pemurnian darah mungkin tidak akan datang untuk menyerang Yuyang di masa depan. Wajah Yang Fan menjadi serius. Meskipun dia memenangkan taruhan dengan leluhur penyulingan darah, pihak lain berjanji untuk tidak menyerang kekuatan kampnya dalam waktu 50 tahun. Namun, hanya karena dia setuju, bukan berarti 6 sekolah yang tersisa dari 7 sekolah kerajaan Jin juga mengangguk. Sepertinya aku benar-benar harus pergi ke kerajaan Luoshan. Yang Fan sedikit menyipitkan matanya. Malam itu, cahaya dan bayangan keemasan menyapu kota Wuliu dan terbang ke utara. Kerajaan Luoshan terletak di bagian selatan tengah dinasti Qin Utara, dan merupakan negara tetangga dengan kerajaan Yuyang. Dibandingkan dengan kerajaan Yuyang, kerajaan Luoshan lebih besar dan memiliki lebih banyak sumber daya untuk membudidayakan makhluk abadi. Namun, beberapa dekade yang lalu, kerajaan Luoshan hanya tinggal nama saja. Di bawah serangan 7 sekte kerajaan Jin yang dipimpin oleh sekte pemurnian darah, kerajaan Luoshan kecil tidak memiliki banyak kekuatan untuk melawan, dan hanya beberapa sekte besar yang tersisa dihancurkan atau melarikan diri ke negara lain. Di antara mereka, 3 Naschen Souls, termasuk Extreme Soul Old Demon dari 3 sekte iblis, bermigrasi dari sekte iblis kerajaan Luoshan. Namun, iblis tua Jipo dan yang lainnya juga tidak berakhir dengan baik. Mereka bekerja sama dengan iblis tua Sanyou dan bersiap untuk kembali, tetapi jatuh ke tangan Yang Fan dan lainnya. Yang tertua, Jipo, Laomo meninggal, anak kedua, Han Bing Yuanying, ditangkap hidup-hidup, dan anak ketiga, Yuanying milik Ziling, ditelan oleh Hu Fei. Kecuali faksi-faksi besar ini, yang menuju kepunahan, pasukan kelas 2 dan 3 lainnya di Luoshan semuanya memilih untuk tunduk pada pasukan Ling Qiao Xianjianmen atau 7 sekte kerajaan Jin 30 tahun yang lalu. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, di Gurun Barat, 9 suku barbar telah menyerang Zhao dan negara-negara sekitarnya, membuat Ling Qiao Xianjianmen tidak punya waktu untuk mengurus tempat ini. 7 sekte besar kerajaan Jin, termasuk Blood Lianzong, memanfaatkan kekosongan tersebut dan mulai menyerang wilayah kerajaan Luoshan yang awalnya milik sekte pedang abadi Ling Qiao. Dalam beberapa hari terakhir, sekelompok awan 3 warna terbang menuju daerah tertentu dengan pegunungan yang indah dan air jernih di selatan negara Luoshan. Di awan 3 warna, ada lebih dari 20 biksu, dan ada 2 biksu Tao yang hidup berdampingan pada saat yang bersamaan. Di antara 20 biksu, ada 3 atau 4 biksu berpangkat tinggi, dan selusin lainnya semuanya kuat di tahap akhir pendirian yayasan. Pemimpinnya adalah seorang pemuda, mengenakan gaun giok ungu, dengan wajah tampan, temperamen mulia, dan ucapan yang cukup elegan. Peri Huanling, untuk menghancurkan sekte kecil yang tidak masuk akal, cukup bagiku, Fei, membawa tim biksu, jadi tolong datang dan bantu aku. Pria tampan dan anggun berbaju ungu itu berkata dengan senyum. Di sebelahnya, ada seorang wanita cantik dengan pakaian istana, wajahnya yang cantik seputih siayu, temperamennya bermartabat dan anggun, rambutnya disanggul dengan ringan, pita sutranya berkibar, kulitnya bersinar terang, postur perinya anggun, Ying-Ying menggenggamnya. Itu adalah peri hantu di mulutnya. Fei Daoyou, sekte kecil seperti Xian Laizong sepertinya tidak memiliki kesempatan bagimu untuk mengambil tindakan. Gadis kecil itu mendengar bahwa beberapa bulan sebelum penyerangan di Luoshan, kamu sepertinya bersama Xian Laizong. Peri Linghu memiliki kekuatan yang luar biasa hubungan. Peri Huanling berkata dengan senyum tipis. Biksu di sebelah mereka tidak bisa mendengar percakapan mereka. Peri Huanling, bagaimana kalau menjual saya bantuan? Apakah Anda memiliki hubungan dengan Linghu Xiaoxi itu? Wanita ini cantik dan surgawi, dia adalah kualitas terbaik yang langka, dan dia menolak menjadi kultivator ganda saya sebelumnya. Hari ini saya ingin mengambil inisiatif meminta pekerjaan adalah untuk mendapatkan apa yang Anda inginkan. Jejak keserakahan dan kesuraman muncul di mata pemuda di Zishan. Mengapa rekan Taois Fei bersikeras memburu wanita ini? Dia kebetulan menjadi targetku dari sekte roh ilusi. Kata Peri Huanling dengan senyum tenang di wajahnya yang cantik. Mendengar ini, kulit pemuda berbaju ungu itu menjadi gelap jadi, Anda benar-benar tidak ingin menunjukkan wajah, dan Anda bersikeras untuk memusuhi sekte Tuan Ekstrim saya. Tepat ketika Peri Huanling hendak berbicara, sebuah sinar api tiba-tiba lewat dari sisi lain sosok hijau muda. Di lampu hijau, ada seorang pemuda tampan mengenakan jubah brokat safir. Sinar cahaya ini benar-benar melampaui awan 3 warna di mana semua orang berada, dan langsung menuju ke depan. Berhenti, biksu sekte mana kamu? Kulit pemuda Zishan tenggelam, dia berteriak dan bertanya, gelombang otoritas tirani menindasnya. Dia sedang dalam suasana hati yang buruk,
dan sekarang bahkan Golden Core biasa berani mengabaikan dirinya sendiri dan Naschen Soul lainnya, dan langsung mengungguli dia. Bagaimana ini bisa membuatnya malu? Mendengar suara itu, pria berjubah brokat safir itu berhenti, perlahan menoleh, dan berkata dengan santai, apakah kita saling kenal? Apakah kita saling kenal? Pemuda itu berhenti setelah mendengar kata-kata itu, dan bertanya seolah-olah tidak ada orang lain di sana. Dia benar-benar mengabaikan kelompok orang ini. Begitu ucapan ini keluar, pemuda di Zishan tercengang, pupilnya menyusut, dan amarahnya menjadi lebih terkonsentrasi. Beraninya Golden Core berpangkat tinggi mengabaikan dirinya sendiri dan orang lain. Ini membuat wajahnya semakin kusam, dan hampir kehilangan wajahnya. Pria berjubah brokat safir tentu saja adalah Yang Fan yang datang dari jauh. Dia bergegas jauh-jauh dari negara Yuyang ke negara Luoshan, menunjukkan dirinya sebagai basis kultivasi tahap inti emas. Jika basis kultivasi terlalu rendah, mudah mendapat masalah, dan kecepatan terbangnya terlalu lambat. Jika kultivasi tahap Yuanying adalah dunia saat ini, itu akan menarik mata dan telinga orang, dan mungkin akan ditatap oleh 7 sekte jin teratas sebelum mencapai tujuan. Tentu saja, di sepanjang jalan, dia tidak bertemu dengan orang-orang yang tidak sedap dipandang. Setengah hari yang lalu, sepasang biksu dari 7 sekte kerajaan jin ingin menahannya untuk diinterogasi, tetapi mereka dipenggal oleh Yang Fan tanpa ampun. Sekarang, situasi yang sama terjadi lagi. Namun, dalam tim Cultivator S ini, sebenarnya ada 2 Naschen Souls, yang mungkin sedikit merepotkan. Saat Yang Fan membalas, dia menatap 2 orang di depannya. Dia sama sekali tidak mengenal masa muda Zishan. Dan di sampingnya, wanita cantik dan bermartabat dalam pakaian istana itu sangat memukau pada pandangan pertama. Tapi saat berikutnya, rasanya sangat akrab. Yang Fan tidak dapat menahan diri untuk melihat lagi, dan berseru dalam hatinya bukankah gadis ini Yuyang Zhengdao San Xiu Yuanying, peri Lingxia. Pada awalnya, sebagai peri Lingxia, dia menyelinap ke Yuyang untuk merencanakan alam rahasia 9 tenang. Belakangan, identitasnya terungkap, dan dia dikejar dan dibunuh oleh iblis tua Sanyo sejauh puluhan ribu mil, dia menderita luka berat dan hampir jatuh. Ini baru dipelajari setelah bertemu Ling Hu Song di negeri Luoshan. Peri Huanling merasakan ukuran terbuka dan mata Yang Fan yang menakjubkan, dan untuk beberapa alasan, wajahnya yang bermartabat dan cantik, yang setenang danau, berubah sedikit merah. Masuk akal jika seorang pria Jindan, tidak peduli seberapa luar biasa temperamen dan penampilannya, tidak dapat membuatnya memiliki sisi seperti itu. Melihat lebih dekat, peri Huanling menemukan bahwa Yang Fan memberi dirinya perasaan yang tidak bisa ditembus lagi. Peri Huanling belum pernah melihat Yang Fan dengan matanya sendiri, hanya mendengar namanya, jadi dia tidak mengenali identitasnya. Fei bertanya lagi, sekte mana biksu itu? Sekarang kerajaan Luoshan diambil alih oleh 7 sekte jin, Fei memiliki hak untuk menginterogasi orang-orang dengan asal yang tidak diketahui. Pemuda di Zishan memandang Yang Fan dengan merendahkan pandangan. Dia sudah memutuskan bahwa selama lawan berani melawan, dia akan menggunakan metode guntur untuk membunuhnya di tempat. Benarkah? Yang Fan bertanya, dan sudut mulutnya melengkung lagi pertanyaan yang mulia agak sulit. Apa maksudmu? Pemuda di Zishan merasa ada yang tidak beres. Bagaimana inti emas tingkat tinggi biasa bisa tenang dan tenang di bawah tekanannya sendiri? Yang mulia bersikeras untuk menanyakan sekte mana saya seorang biksu, kata Yang Fan dengan wajah bingung, apakah Anda tidak diizinkan menjadi kultivator biasa? Ini pemuda berbaju ungu itu diblokir oleh amarah. Hehehe senyum peri Huanling bergetar dengan liar, menyapu deskripsi yang bermartabat dan mulia sebelumnya, sepertinya dia benar-benar tertawa. Sekelompok biksu di belakang ingin tertawa tetapi tidak berani. Penggarap lepas. Saya pikir Anda adalah mata-mata negara musuh, tangkap dan interogasi. Pemuda berbaju ungu itu akhirnya marah, dan dia tidak seanggun dan setenang sebelumnya. Diabaikan, diprovokasi, dan diejek oleh junior Jindan. Monster Naschen Soul manapun akan terbunuh dalam kemarahan. Yang Fan mencibir dan berdiri di sana tanpa bergerak, tampak percaya diri. Berhenti. Peri Ling Huan berteriak genit, menyuruh para biksu yang hula untuk berhenti. Rekan Daois Phantom Spirit, apa maksudmu? Apakah kamu ingin bertarung melawanku, Fei? Pria muda berbaju ungu itu sangat marah dan melotot. Tetapi dia tidak tahu bahwa dia dan yang lainnya baru saja melewati gerbang neraka. Jika peri Huanling tidak memarahi mereka, jika orang-orang ini berani menyentuh Yang Fan, mereka akan dibunuh olehnya tanpa ampun, dan tidak ada yang akan dibiarkan hidup. Peri Taois Fei, saya khawatir ini agak sewenang-menang untuk melakukan ini. Peri Huanling tidak berpikir begitu,
dan menatap Yang Fan sambil tersenyum. Orang ini memiliki nama yang bagus. Saya tidak tahu di mana kamu akan pergi. Nama keluarga saya adalah Yang, dan saya akan pergi ke Xian. Ayo pergi ke Laizhong, kata Yang Fan dengan santai. Setelah mengetahui identitas Peri Ling Huan, dia sudah memiliki beberapa pemikiran membunuh. Akan lebih baik lagi jika pihak lain melihat identitasnya dan bergerak. Oh, rekan Daois Yang, kamu juga pergi ke Xian Laizhong. Kebetulan kita sedang dalam perjalanan, kenapa kita tidak pergi bersama? Peri Huanling tersenyum manis. Oke, Yang Fan mengatupkan bibirnya, setuju tanpa berpikir, melompat ringan, dan terbang ke awan 3 warna tempat semua orang berada. Dia ingin melihat apa tujuan orang-orang ini pergi ke Xian Laizhong. Apakah Xian Laizhong kecil membutuhkan 2 Naschen Soul untuk datang sendiri? Anehnya, pemuda berbaju ungu itu tidak keberatan. Melihat Yang Fan benar-benar datang bersama, dia agak terkejut. Dia merasa tidak biasa, dan mau tidak mau meragukan kultivasi sejati Yang Fan. Maka, seorang pria tak dikenal muncul di awan 3 warna dan terbang bersama ke Xian Laizhong. Sepanjang jalan, Peri Ling Huan dan Yang Fan melakukan percakapan yang sangat spekulatif. Tanpa mempertimbangkan posisi satu sama lain, Yang Fan hampir mengembangkan kesan yang baik tentang peri yang bermartabat dan cantik ini. Setelah terbang selama setengah jam, sebuah danau dengan ukuran lebih dari 10 km akhirnya muncul di depannya. Di tengah danau, terdapat sebuah pulau hijau kecil dengan banyak menara dan paviliun, dan banyak tumbuhan obat ditanam pada saat bersamaan. Ada beberapa kebun obat di pulau kecil yang jaraknya hanya 2 atau 3 mil, dan masih ada 2 atau 300 biksu yang tinggal di sana. Jauh, Yang Fan merasakan aroma obat. Sejauh Yang Fan tahu, Xian Laizhong ini adalah sekte yang mewarisi cara pengobatan. Itu di sini. Peri Huanling membuat taktik dengan tangan giok, dan kecepatan awan 3 warna di bawah kakinya sedikit meningkat. Melihat oasis yang mendekat sedikit, Yang Fan memiliki sedikit harapan di matanya, bertanya-tanya bagaimana keadaan selir kecilnya dalam beberapa dekade terakhir. Adegan kultivasi ganda dengan Ling Hu Xiaoxi saat itu tampak muncul kembali di depan matanya. Yang Dao You, apakah kamu dari negara Yuyang? Peri Huanling tiba-tiba bertanya dengan santai, dengan senyum di wajahnya. Iya, Yang Fan mengangguk, dan menatap Peri Ling Huan dalam-dalam. Senyum di wajah cantik Peri Huanling tiba-tiba mengeras, dan napasnya menjadi sedikit sesak. Yang berkata dengan setengah tersenyum, rekan Taois Huanling, bagaimana menurutmu? Tidak, Peri Huanling memaksakan senyum, dan ekspresinya dengan cepat kembali normal. Dia tampak tenang di permukaan, tapi entah kenapa dia ketakutan di dalam hatinya. Dia sangat jelas tentang perbuatan tokoh legendaris itu, dan bahkan mempelajarinya secara khusus. Pada saat ini, Peri Huanling bahkan ingin segera melarikan diri, tetapi dia tidak berani melakukan apapun. Dia takut jika dia melakukan perubahan, itu akan memicu serangan yang mengerikan dari pihak lain. Pria muda di Zishan tidak memperhatikan ketidaknormalan Peri Huanling, dia melihat oasis di bawah kakinya dengan wajah terbakar. Menyusul kedatangan semua orang, para biksu di Xian Laizhong di bawah segera bereaksi. Tidak, ini adalah biksu dari 7 sekte kerajaan Jin. Ada sedikit kekacauan di oasis. Segera, seorang pria parubaya berjubah hitam terbang keluar dari oasis, merasakan paksaan dari Naschen Soul berpangkat tinggi, wajahnya menjadi pucat karena ketakutan. Orang ini adalah Sun Parubaya yang bermarga saat itu, penguasa sekte Xianlai saat ini, dan murid Ling Husong. Fei Senior, suzerain bermarga Sun sedikit terkejut setelah melihat penampilan pemuda di Zishan. Jelas, pemuda baju ungu ini bukan yang pertama kali ke Xian Laizhong. Pemuda Zishan berkata dengan acuh tak acuh sekarang, seluruh kerajaan Luoshan telah menjadi negara bagian dari kerajaan Jin. Sekte Xianlai tidak secara sukarela menyerah kepada 7 sekte kerajaan Jin. Menurut peraturan aliansi, seluruh klan akan musnah dan tidak ada yang dibiarkan hidup. Titik. Kedelapan kata ini, seperti palu, menghantam dada Raja bermarga Sun dengan keras. Dalam sekejap, seluruh pulau hijau itu sunyi senyap. Hancurkan seluruh sekte, tanpa meninggalkan yang selamat. Semua biksu Xian Laizhong mendengar suara ini. Semua biksu di bawah merasakan hawa dingin di hati mereka. Mereka ingin melarikan diri, tetapi paksaan tingkat tinggi dari Naschen Soul membuat mereka gemetar putus asa. Senior Fei, jangan melihat wajah biksu untuk melihat wajah Buddha. Anda juga mengenal sekte Xianlai saya. Mari kita lihat apakah kita dapat membuat perbedaan. Jika Anda memiliki permintaan, tanyakan saja. Suzerain bermarga. Sun putus asa, membuat perjuangan terakhir dan mengemis. Perintah besi aliansi, bunuh tanpa ampun,
jangan salahkan aku, Fei, karena kejam. Titik. Pemuda baju ungu itu berkata dengan bangga dan acuh tak acuh. Fei senior, bagaimana kamu bisa seperti ini? Pada saat ini, suara wanita yang sedih dan marah keluar, tetapi kelembutan dan kejernihan suara itu tidak dapat disembunyikan. Dari dasar pulau hijau, seorang wanita cantik bergaun putih terbang mendekat. Wajah cantik wanita itu murni dan indah seperti ukiran alami, sutra biru sebahu dan gaun putih polos membuatnya seperti bunga teratai yang sedang mekar. Hal yang paling menyentuh adalah kecantikan bening di mata cerah wanita itu, seperti permata sebening kristal. Titik. Sosoknya halus dan menawan, dan kulitnya sangat halus sehingga bisa dipatahkan oleh pukulan, dan itu seperti batu giok putih yang sempurna, diwarnai dengan lapisan tipis cahaya merah berwarna terang. Dibandingkan beberapa dekade yang lalu, Ling Hu Xiaoxi sedikit lebih anggun dan tidak terjangkau, tetapi tetap murni dan menawan. Jika dia adalah cikal bakal kecantikan beberapa dekade yang lalu, dia sekarang adalah peri yang sempurna. Mata yang Fan berbinar, hampir tidak bisa dipercaya, ini adalah Ling Hu Xiaoxi yang berhubungan seks dengannya karena malu saat itu. Sier, kamu juga keluar. Pemuda berbaju ungu menyembunyikan keserakahan dan posesif di matanya, dan tersenyum tipis. Sayang sekali ini adalah hukum besi aliansi, dan sekte Xianlai harus dihancurkan. Bahkan jika kamu dan aku memiliki hubungan yang baik, kamu tidak bisa mengampuniku. Setelah dia selesai berbicara, dia berdiri diam, dan mencibir diam-diam di dalam hatinya. Aku mengerti mengapa kamu datang untuk memohon padaku. Ling Hu Xiaoxi menggertakkannya gigi, dan selain kesedihan dan kemarahan, ada lebih banyak ekspresi di matanya, sangat putus asa. Siar pria parubaya bermarga Sun memandang Ling Hu Xiaoxi dengan memohon, dan terus mengedip padanya. Aku tidak bisa. Ling Hu Xiaoxi terisak pelan. Kilatan dingin melintas di mata pemuda berbaju ungu. Aku akan melancarkan serangan setelah menghitung mundur sampai 10. Pada saat ini, sepertinya seluruh langit tertutup awan gelap. Mengapa kamu harus membuat puluhan bunyi bip sebelum mengambil tindakan? Bukankah lebih bersih dan rapi untuk menghancurkan Xian Laizong secara langsung? Sebuah suara yang tampak sangat bingung datang. 987, penghitungan pemuda Zishan berhenti tiba-tiba, wajahnya memucat. Segera, suasana tegang dan menindas menghilang. Sebaliknya, ada keheningan yang mematikan, dan dingin, sangat dingin. Adegan dingin. Suasana di lapangan sangat aneh, dan mata semua orang tertuju pada pemilik suara yang tampak bingung. Mengapa kamu harus membuat lusinan suara sebelum bergerak? Bukankah lebih bersih dan cepat untuk menghancurkan Xian Laizong secara langsung? Orang yang mengatakan ini adalah pemuda berjubah safir dan brokat di samping peri Huanling. Dia tampak bingung. Ini sama sekali tidak perlu dilakukan. Pria muda berbaju ungu, wajahnya pucat, berkedut beberapa kali, tangannya terkepal dan gemetar, dan kemarahan di matanya hampir meledak, menunjukkan bahwa dia berada di ambang ledakan. Peri Huanling berdiri di samping Yang Fan dengan ekspresi aneh di wajahnya dan tidak berani berbicara. Dia adalah satu-satunya di lapangan yang mengetahui identitas asli Yang Fan. Mata pemuda berbaju ungu memuntahkan api, dengan niat membunuh yang tak ada habisnya dan paksaan marah, menutupi penonton, memberi orang perasaan berada di gunung berapi bersuhu tinggi dan kehabisan napas. Kecuali Nas Chen Sol berpangkat tinggi, semua orang ketakutan dan gelisah. Jika senior Nas Chen Sol di depannya benar-benar menyerang dalam kemarahan, dia mungkin menghancurkan seluruh sekte Xianlai, dan bahkan kemarahannya tidak akan terpuaskan. Siapa kamu? Murid pemuda berbaju ungu itu menyusut, dan amarahnya berangsur-angsur mereda, digantikan oleh niat membunuh yang dingin. Jika mata bisa membunuh, Yang Fan akan dibunuh berkali-kali olehnya. Kakak Yang, ini kamu. Sebelum Yang Fan dapat berbicara, Ling Hu Xiaoxi, yang tidak jauh, berseru, wajahnya sesempurna Xiaoyu menunjukkan keterkejutan. Matanya yang cerah kemerahan, dengan air mata berlinang, dan menangis dengan gembira. Itu dia. Pria parubaya bermarga Sun juga melihat Yang Fan saat ini, dan terkejut. Kulitnya tidak pasti, tetapi matanya penuh kekaguman dan ketakutan. Meskipun Yang sudah pergi, Sier masih menjadi selirku, dan dia akan tetap sama selama sisa hidupnya. Di masa depan, jika aku punya waktu, aku pasti akan datang ke negara Luoshan. Selama periode ini, jika ada yang salah dengannya, hanya kamu dan aku yang bertanya. 30 tahun yang lalu, kata-kata pria itu terlintas lagi di benaknya. Bahkan setelah beberapa dekade, pandangan belakang pria berpangkat tinggi yang telah membangun fondasi dan mengolahnya sebagai pukulan berat tercetak di benaknya seperti bayangan. Sier, aku di sini untuk menemuimu. Senyuman muncul di wajah Yang Fan. Tiba-tiba, ekspresi menggoda di wajahnya menghilang,
dan dia menatap Ling Hu Xiaoxi dengan cinta dan kasihan. Ling Hu Xiaoxi hari ini terlihat anggun dan tidak terjangkau, tetapi di mata Yang Fan, dia masih gadis yang tak berdaya saat itu. Dia masih selirnya. Di bawah mata semua orang yang tumpul, keduanya terbang bersama dan berpelukan. Mencium aroma elegan dari tubuh si cantik, Yang Fan merasa tubuh Ling Hu Xiaoxi jauh lebih montok dari sebelumnya, dan ada rasa kepuasan yang penuh kehangatan dan keharuman. Menjangkau untuk menghapus air mata di wajah cantik Ling Hu Xiaoxi, Yang Fan tersenyum sedikit. Aku akan membawamu kembali ke negara Yuyang, apakah kamu mau? Ling Hu Xiaoxi tertegun, sedikit tidak bisa dipercaya. Kamu tidak mau? Yang Fan tersenyum tipis. Ya, ya, cahaya merah di wajah cantik Ling Hu Xiaoxi bermekaran seperti bunga, Sier akan selalu menjadi selirmu. Selir. Semua orang di lapangan tampak kusam dan kaget. Di Pulau Hijau Xian Laizong, ada banyak talenta muda dengan keputusasaan dan keengganan di wajah mereka. Bagaimana mungkin peri Ling Hu, yang sesempurna dewi di mata mereka, sebenarnya hanyalah selir orang lain. Jadi, mengapa pria ini jatuh ke tanah? Kamu. Pria muda berbaju ungu itu membeku, menatap tak percaya pada Ling Hu Xiaoxi yang pemalu dan menawan yang dipeluk oleh Yang Fan. Peri sempurna yang dia inginkan adalah wanita orang lain. Tidak apa-apa jika itu hanya sepasang biksu, tetapi peri yang sempurna dalam pikiranku adalah selir seseorang. Ini membuatnya menjadi Nas Chen Sol tingkat tinggi, bagaimana bisa memalukan. Ini tidak lagi sesederhana kecemburuan dan keengganan, tetapi juga merupakan pukulan berat bagi harga diri. Niat membunuhnya terhadap Yang Fan telah meningkat ke tingkat keinginan untuk memakan darah dan dagingnya, dan mengupas kulit dan tulangnya. Bahkan niat membunuh ini beberapa kali lebih kuat daripada menghadapi pembunuhan ayah dan musuh. Hukum besi aliansi, hancurkan Xian Laizong, termasuk orang-orang terkait. Setelah pemuda baju ungu mengatakan ini, niat membunuh di matanya berkedip seperti pisau, dan jaring hitam muncul di tangannya. Setelah menyuntikkan cahaya hitam, itu segera menjadi lebih besar dan meluas, dalam jarak beberapa puluh kaki, ada kelompok api ungu menari dengan kecerahan dan kegelapan yang tidak pasti. Panggilan. Seluruh jaring raksasa hitam turun dari langit, melebar dan membesar sedikit demi sedikit, seolah-olah akan menutupi seluruh Xian Laizong. Semua biksu di oasis merasakan paksaan yang tak terbendung, dan jaring hitam raksasa dengan cepat bertambah besar di bidang penglihatan mereka, menutupi langit dan menutupi bumi, sehingga mustahil untuk bersembunyi. Ekspresi keputusasaan dan ketidakberdayaan berkembang sedikit di wajah mereka. Tidak bagus. Suzerain bermarga Sun merasa ngeri, membuka mulutnya dengan cepat, dan meludahkan pedang kayu berwarna biru, dengan api hijau menari di atasnya, yang berubah menjadi gumpalan senja, dan menebas ke jaring hitam. Ding-ding. Saat percikan api memercik, jaring hitam itu masih utuh, tetapi api ungu di atasnya membuat ho dan kembali dan menyebar ke pedang kayu cian. Pria parubaya bermarga Sun mendengus, api hijau pada pedang kayu cian tiba-tiba meredup, dan dengan cepat menarik api hijau itu. Di seluruh sekte Xian Lai, hanya dia dan Ling Hu Xiaoxi yang merupakan jin dan berpangkat tinggi, dan sisanya bahkan tidak bisa membangkitkan ide perlawanan. Jaring hitam besar dari nyala api ungu, seperti bayangan kematian, dengan cepat meluas di bidang penglihatan, membanjiri yang menindas dan suram, membuat tubuh mereka gemetar dan kaku. Saudaraku, lari, seru Ling Hu Xiaoxi, mendorong Yang Fan menjauh, mengorbankan senjata ajaib, dan siap melawan. Berhenti, Peri Huanling berbicara hampir bersamaan, berusaha menghentikan pemuda berbaju ungu itu. Dengan sedikit kekhawatiran di wajahnya, dia ingin menghentikannya, tapi sudah terlambat. Selain itu, meskipun dia dan pemuda Zishan milik 7 sekte kerajaan jin, mereka bukan dari sekte yang sama, dan kemungkinan besar pihak lain tidak akan mendengarkan bujukannya. Sier, kapan kamu tiba-tiba ingin melindungi kakak dengan kekuatanmu sendiri? Yang Fan tersenyum ringan. Ling Hu Xiaoxi hanya merasakan kilatan di depan matanya, dan Yang Fan mengulurkan tangan dan meraih pergelangan tangannya yang sebening kristal. Saudaraku, kamu Ling Hu Xiaoxi sangat cemas, melihat jaring raksasa hitam yang luar biasa akan menyelimuti kepalanya. Pria parubaya bermarga Sun sangat ketakutan sehingga dia lari dengan kepala di lengannya, dan lari ke bawah. Yang Fan tertawa mengejek, dan tidak melihat senjata ajaib apa yang dia gunakan, tetapi perlahan mengulurkan tangan, dan meraih jaring hitam raksasa itu. Satu tangan mungkinkah dia benar-benar ingin menggunakan daging dan darahnya untuk secara paksa mengguncang jaring hitam mengerikan yang terbakar dengan api ungu. Pemuda berbaju ungu itu diam-diam senang, dan senyum seperti orang idiot muncul di wajahnya. Jaring hitam ini adalah senjata sihir kelas 7, yang terbuat dari bahan langka seperti baja hitam dan sutra hitam. Terlebih lagi,
Api setan ungu yang telah dia kembangkan selama ratusan tahun melekat pada jaring hitam, yang sangat kuat. Jika senjata sihir yang diam melawan jaring hitam, itu pasti akan dibalas oleh api setan ungu, yang akan menyakitkan melihat jiwa seorang biksu, apalagi menggunakan darah dan daging untuk melawan. Peri Huanling juga terkejut. Dia tidak menyangka Yang Fan menjangkau untuk meraih jaring hitam besar. Bahkan jika dia tahu itu kekuatan lawan tidak terduga, dia telah membunuh Yuan secara kebetulan. Saudara Ying, tetapi tidak mungkin melakukan ini. Sudah terlambat untuk mengatakannya, dan kemudian tangan Yang Fan berubah menjadi bayangan, meremehkan, dan menangkap jaring hitam. Hei, Ziyan menari di jaring hitam, berjuang dan bersenandung di tangannya. Saya melihat tangan Yang Fan bersinar dengan kristal kuning kaki, dan kristal berubah menjadi membatu, menjadi keras dan tidak bisa dihancurkan. Adapun api setan ungu yang menyebar, setelah menyebar ke tangan Yang Fan, itu layu seperti bunga. Seluruh wajah pemuda berbaju ungu langsung memucat, dan sarkasme di wajahnya tiba-tiba mengeras, dan kemudian ketakutan yang mendalam muncul di pupil matanya. Bukan hanya sisa Demon Fire yang layu, bahkan tubuhnya juga menua, dan beberapa kerutan langsung muncul di wajahnya. Tepuk. Setelah Yang Fan menggenggam jaring hitam dengan erat, dia mengayunkannya dengan keras, dan semua orang di awan tiga warna merasakan bayangan hitam menutupi dirinya. Tidak bagus. Peri Huanling dan yang lainnya mengubah warna kulit mereka, dan dengan cepat menggunakan tindakan defensif. Pria muda berbaju ungu itu menggigil, wajahnya pucat dan tidak berwarna, dan ada beberapa kerutan. Ketika jaring hitam digunakan sebagai tudung, cahaya tajam melintas di matanya, dan begitu mantra di tangannya berubah, jaring hitam besar itu segera menyusut, dan dia menangkapnya di tangannya. Peri Huanling, orang ini menakutkan, mengapa kamu tidak bergabung denganku untuk menghadapinya? Pria muda berbaju ungu itu panik, takut akan kekuatan Yang Fan, dan dengan cepat mundur bersama Peri Huanling. Apa yang masih kamu lawan? Mundur cepat. Peri Huanling memberinya tatapan marah, dan memerintahkan para biksu dari sektenya sendiri untuk mundur. Apa? Sikap Peri Huanling membuat pemuda berbaju ungu itu merasa kaget dan marah, dan dia mencibir dan berkata dengan nada mengejek, ini hanya seorang kultivator tahap awal, kamu dan aku bisa menanganinya bersama, mengapa kabur? Peri Huanling menyelesaikan transmisi suara dengan kesadarannya, dan memimpin para biksu sekte untuk melarikan diri. Siapa dia? Tiba-tiba, pemuda di Zishan menyadari bahwa dia telah mengabaikan masalah yang sangat penting. Peri Huanling sepertinya mengetahui identitas pihak lain, dan dia bahkan tidak memiliki keberanian untuk bertarung, jadi dia kabur dengan tegas. Bahkan biksu biasa di tahap tengah Nas Chen Sol tidak memiliki efek jera seperti itu. Ingin lari? Tidakkah kalian semua berpikir untuk keluar dari sini hari ini? Mulut Yang Fan mengungkapkan jejak ejekan dan penghinaan. Cila, tanda lampu hijau di bawah kakinya bergetar dan berubah menjadi bayangan, tiba-tiba memperpendek jarak. Bahkan jika dia tidak menggunakan senjata ajaib percepatan, kecepatannya lebih cepat daripada biksu Yuanying awal. Setelah beberapa napas, dia terbang ke langit miring di atas kerumunan. Lari. Pemuda berbaju ungu itu ragu sejenak, lalu kabur dengan mantap. Hanya berdasarkan apa yang ditunjukkan Yang Fan barusan, itu jelas bukan sesuatu yang bisa dia tangani sendiri. Tepuk. Kipas yang terbuat dari gagang tulang bulu emas tiba-tiba muncul di tangan Yang Fan. Dari kipas bulu emas, ada aura penindas dan pencegah dari binatang suci, dan semua makhluk di daerah itu bisa merasakan aura yang menakutkan. Itu kipas bulu peng. Peri Huanling memperhatikan gerakan Yang Fan dengan kesadarannya, dan matanya dipenuhi dengan kengerian. Yang Fan tiba-tiba melambaikan kipas bulu peng di tangannya, badai yang kuat dan tak terbendung mengamuk beberapa mil, langit dan bumi berubah warna, awan tersebar ke segala arah, dan langsung gelap. Badai itu dahsyat dan cukup keras untuk merobek emas dan besi, dan semua yang dilaluinya dipelintir menjadi berkeping-keping. Lusinan biksu dari 7 sekte kerajaan jin tersapu badai seperti daun-daun berguguran. 540